Telepon itu bergetar di meja makan. Bukan ponselku. Bukan juga ponsel suamiku yang sedang kupegangkan charger di depannya. Aku berhenti bernapas ketika suara dari speaker kecil itu terdengar jelas, terlalu jelas, menyebut namaku. Helen. A crab. Seperti orang yang mengenalku dengan baik. Padahal suamiku duduk di depanku. Menatapku. Tersenyum. Ia tidak sedang menelepon siapapun. Aku menoleh perlahan ke arahnya, mencoba membaca wajah yang sudah 10 tahunku pelajari. Tidak ada panik. Tidak ada bingung. Hanya ketenangan yang tiba-tiba terasa salah. Tangannya tetap di atas meja. Jarinya tidak bergerak. Seolah ia sudah tahu suara itu akan muncul. Aku menahan napas. Mendengarkan. Dan di dalam jeda sunyi itu, sesuatu runtuh pelan di dadaku. Karena saat suara di telepon kembali berbicara, aku sadar satu hal yang mengubah segalanya. Namaku bukan sedang dipanggil. Namaku sedang dipantau. Sejak detik itu, aku tahu, rumah ini tidak lagi aman. Apakah kamu pernah merasakan firasat yang datang terlalu terlambat? Telepon itu berhenti bergetar, tapi gema namaku masih tertinggal di udara. Seperti dengung setelah pintu ditutup terlalu keras. Aku duduk di kursi makan, punggung tegak, jari-jariku menempel pada permukaan meja yang dingin. Di depanku, suamiku mengaduk kopi dengan gerakan pelan, teratur. Sendok menyentuh cangkir, beradu sekali. Bunyi kecil. Normal. Terlalu normal. Kamu dengar apa? Tanyanya, tanpa menatap. Aku menggeleng. Terlalu cepat. Seolah refleks itu ingin menghapus sesuatu sebelum sempat tumbuh. Enggak. Mungkin cuma notifikasi. Ia mengangguk. Tidak bertanya lagi. Itulah hal pertama yang terasa ganjil malam itu. Biasanya, ia akan bertanya 2 kali. Atau tertawa, bilang aku terlalu sensitif. Sekarang, ia diam. Diam yang rapi. Lampu dapur memantulkan bayangan kami di dinding. 2 siluet yang duduk berhadapan, tapi tidak benar-benar saling melihat. Aku memperhatikan tangannya. Tidak gemetar. Tidak terburu-buru. Tangannya selalu seperti itu, tenang, terkontrol. Dulu aku menyukainya karena itu. Sekarang, ketenangan itu terasa seperti pintu yang dikunci dari dalam. Aku mencoba kembali ke rutinitas. Piring-piring kotor. Air mengalir. Bau sabun cuci piring yang familiar. Semua detail kecil yang biasanya membuatku merasa di rumah. Tapi malam itu, setiap suara terasa terlalu jelas. Air yang jatuh ke bat. Kipas angin di sudut ruangan. Nafasku sendiri. Besok kamu pulang jam berapa? Tanyaku, lebih untuk mengisi ruang kosong. Belum tahu, jawabnya. Singkat. Ia berdiri, membawa cangkir ke wastafel, lalu pergi ke ruang tamu tanpa menoleh. Aku berdiri sendiri di dapur. Air masih mengalir. Aku mematikannya, mendadak merasa boros, bukan soal air, tapi soal perhatian. Sejak kapan percakapan kami jadi sehemat ini? Di ruang tamu, televisi menyala tanpa suara. Layar menampilkan berita, wajah-wajah asing yang bergerak cepat. Suamiku duduk di sofa, ponsel di tangannya. Layarnya redup. Aku tidak bisa melihat apa yang ia lakukan, tapi ibu jariku bergerak cepat, terlalu fokus. Aku duduk di kursi seberang. Jarak kami tidak jauh, tapi rasanya seperti lorong panjang yang tak berujung. Aku menunggu sesuatu. Mungkin penjelasan. Mungkin candaan. Mungkin apapun yang bisa membuat momen di dapur tadi terasa tidak penting. Kamu kapik? Tanyaku. Ia mengangkat bahu. Biasa. Itu saja. Aku mengangguk, pura-pura mengerti. Dalam pernikahan, ada banyak kata, biasa, yang sebenarnya berarti, jangan tanya. Aku sudah belajar itu. Aku hanya tidak menyangka kata itu akan terdengar seperti peringatan. Malam berlanjut dengan keheningan yang tertata. Kami menonton televisi tanpa benar-benar menonton. Aku memperhatikan cara ia mematikan layar ponsel setiap kali aku bergerak sedikit. Bukan gerakan panik. Gerakan yang terlatih. Seolah ia sudah memikirkan kemungkinan ini sebelumnya. Di kamar tidur, lampu dinyalakan redup. Aku mengganti pakaian, memperhatikan pantulan diriku di cermin. Wajah yang sama.
mata yang tampak sedikit lebih waspada. Aku bertanya pada diriku sendiri, sejak kapan aku mulai mengawasi suamiku seperti ini? Ia masuk ke kamar beberapa menit kemudian, membawa ponselnya, lalu meletakkannya di laci meja samping tempat tidur. Laci itu ditutup perlahan, tanpa bunyi. Aku mencatatnya tanpa ingin. "Kamu nggak tidur?" tanyanya, melihatku masih duduk di tepi ranjang. "Nanti," jawabku. "Masih nggak ngantuk?" Ia mengangguk, berbaring, memunggungiku. Lampu dimatikan. Gelap turun seperti tirai. Dalam gelap, aku mendengar napasnya. Ter. Terlalu cepat untuk orang yang benar-benar santai. Atau mungkin aku yang mulai berlebihan. Aku memejamkan mata, mencoba tidur. Tapi pikiranku berputar, kembali ke satu momen, suara di telepon yang menyebut namaku. Suara itu tidak asing. Bukan suara robot. Bukan rekaman kasar. Ada Intonesi. Ada Jida. Seperti orang yang tahu cara menyebut namaku dengan tepat. Aku membuka mata. Jelap. Jam digital di meja samping ranjang menunjukkan pukul 2.13. Aku mendengar bunyi kecil, laci dibuka pelan. Aku tidak bergerak. Nafasku kotor. Aku pura-pura tidur. Cahaya ponsel menyala sebentar, memantul di dinding. Suamiku duduk di tepi ranjang, punggungnya kaku. Ia mengetik sesuatu, cepat, lalu berhenti. Menunggu. Seperti menunggu jawaban. Beberapa detik berlalu. Ia berdiri, melangkah keluar kamar, menutup pintu tanpa suara. Aku membuka mata sepenuhnya sekarang. Jantungku berdetak lebih cepat, tapi aku menahan diri untuk tidak bangun. Aku mendengarkan. Langkah kaki di koridor. Pintu ruang tamu. Sunyi lagi. Aku menatap langit-langit, menghitung detik. 10. 20. Tidak ada suara. Tidak ada telepon berdering. Tidak ada apa-apa. Bagian dari diriku ingin bangun, mengikutinya, menuntut penjelasan. Bagian lain, yang lebih tua, lebih lelah. Memilih bertahan di tempat, berharap semuanya hanya salah tafsir. Ia kembali ke kamar beberapa menit kemudian. Berbaring lagi. Punggungnya menghadapku. Nafasnya kembali teratur. Seolah tidak terjadi apa-apa. Pagi datang tanpa upacara. Cahaya masuk lewat celah tirai. Aku bangun lebih dulu, membuat kopi, mengiris roti. Rutinitas seperti jangkar. Suamiku keluar kamar, rambut masih basah, wajah segar. Terlalu segar untuk seseorang yang bangun tengah malam. Kopi, tanyaku. Ayah, jawabnya. Seperti biasa. Aku menuangkan kopi ke cangkir favoritnya. Tangan kami hampir bersentuhan. Ia menarik tangannya sedikit lebih cepat dari biasanya. Gerakan kecil. Tapi aku melihatnya. "Kamu kelihatan kurang tidur," kataku. Ia tersenyum. Senyum yang dikenalnya sebagai senyum aman. "Kamu juga?" Kami sarapan dalam diam. Radio menyala di latar, memutar lagu lama yang dulu sering kami nyanyikan bersama. Aku tidak ikut bernyanyi kali ini. Liriknya terasa asing di mulutku. Setelah ia pergi kerja, rumah kembali sunyi. Sunyi yang biasanya menenangkan, kini terasa seperti ruang gema. Aku membersihkan rumah lebih lama dari biasanya, menggeser barang-barang kecil, seolah mencari sesuatu yang jatuh. Sesuatu yang hilang. Di ruang tamu, aku berhenti di depan meja kecil tempat kami biasa meletakkan ponsel. Tidak ada apa-apa di sana. Ponselnya tidak pernah ia tinggalkan lagi. Aku menatap sofa, meja, rak buku. Semua terlihat sama. Tapi rasa di dadaku berbeda. Aku mencoba meyakinkan diri, mungkin ia memang sibuk. Mungkin ada masalah di kantor. Mungkin aku hanya terlalu sensitif karena kurang tidur. Pikiran-pikiran itu berbaris rapi, mencoba menutup celah yang mulai terbuka. Siang hari, aku menerima pesan darinya. Pulang agak malam. Aku membalas, "Oke." Tidak ada emotikon. Tidak ada tambahan. Aku menatap layar ponselku beberapa detik lebih lama dari perlu. Namanya di layar terasa seperti label yang mulai terlepas. Sor menjlang. Cahaya di rumah berubah. Bayangan memenjang. Aku duduk di ruang tamu, membaca buku tanpa benar-benar membaca. Aku mendengar suara pintu tetangga dibuka,
motor lewat, anak-anak tertawa di luar. Dunia berjalan seperti biasa. Hanya aku yang terasa tertinggal. Malam kedua datang. Suamiku pulang hampir pukul 10. Ia tampak lelah. Kali ini, lelahnya meyakinkan. Kami makan malam seadanya. Ia bercerita sedikit tentang pekerjaan, cukup untuk terlihat normal, tidak cukup untuk benar-benar membuka diri. Teleponmu bunyi kemarin, kataku tiba-tiba. Kata-kata itu keluar sebelum sempat kupertimbangkan. Ia berhenti mengunyah. Hanya sepersekian detik. Lalu melanjutkan. Ayah? Aku kira itu punyamu. Tapi ponselmu ada di tanganmu. Ia mengangguk pelan. Mungkin suara dari TV. TV mati waktu itu. Aku tahu. Ia tahu aku tahu. Tapi kami sama-sama membiarkan kebohongan kecil itu melayang di antara kami, tidak menyentuh apapun. Ah, kataku. Setelah makan, ia langsung ke kamar mandi. Aku duduk sendirian, mendengar suara air mengalir. Aku menatap ponselku di meja. Layar gelap. Tidak ada notifikasi. Tidak ada pesan misterius. Tidak ada bukti apapun bahwa kecurigaanku punya dasar. Aku berdiri, berjalan ke kamar tidur. Laci meja samping ranjang setengah terbuka. Aku menatapnya lama. Jantungku berdetak di telinga. Aku tidak pernah membuka laci itu tanpa izin. Itu wilayahnya. Batas kecil yang kami sepakati tanpa kata. Aku menarik napas, lalu menutup laci itu perlahan. Bukan sekarang. Belum. Malam itu, aku bermimpi tentang suara. Suara yang memanggil namaku dari ruangan lain. Aku bangun dengan keringat dingin, mendengar suara hujan di luar. Suamiku tidur lelap di sampingku. Aku menatap wajahnya dalam gelap, mencari tanda-tanda orang asing. Yang kutemukan hanya wajah yang kukenal dan ketidaktahuan yang menyakitkan. Hari-hari berikutnya berjalan dengan pola baru. Ponselnya selalu bersamanya. Notifikasi selalu senyap. Pintu kamar mandi terkunci. Percakapan pendek. Functional. Tidak ada pertengkaran. Tidak ada drama. Hanya jarak yang tumbuh diam-diam. Aku mulai memperhatikan hal-hal lain. Jam berapa ia benar-benar pulang? Berapa lama ia menghabiskan waktu di kamar mandi? Bagaimana ia memiringkan layar ponsel saat membalas pesan? Semua itu terasa kotor, seperti mengintip. Aku tidak suka menjadi orang ini. Tapi rasa tidak suka itu kalah oleh kebutuhan untuk mengerti. Suatu sore, ia tertidur di sofa, ponselnya tergeletak di meja. Kesempatan itu datang tanpa direncanakan. Aku berdiri di ambang ruang tamu, menatapnya. Dadaku naik turun. Aku bisa pergi. Aku bisa berpura-pura tidak melihat. Aku melangkah maju, mengambil ponselnya. Tangenko, Dinjen. Layarnya terkunci. Aku tahu kode sandinya. Tentu saja aku tahu. Pernikahan kami dibangun di atas hal-hal seperti ini. Aku membuka ponsel itu. Tidak ada pesan mencurigakan di layar utama. Tidak ada aplikasi aneh. Semuanya tampak bersih. Terlalu bersih. Aku membuka riwayat panggilan. Daftar itu kosong. Bukan kosong seperti tidak ada panggilan hari ini. Kosong seperti baru saja dihapus. Tidak ada jejak. Tidak ada waktu. Tidak ada nama. Seolah ponsel itu tidak pernah digunakan untuk menelepon siapapun. Aku menutup layar ponsel, perlahan, hati-hati, seperti menutup kotak yang berisi sesuatu yang rapuh. Aku meletakkannya kembali di meja, persis seperti semula. Aku mundur satu langkah, lalu duduk. Suamiku menggerakkan bahu, bergumam pelan dalam tidurnya. Aku menatapnya, merasakan sesuatu yang berat turun di dadaku. Kecurigaan yang kutekan selama ini akhirnya menemukan bentuk. Dan aku tahu, sejak detik itu, ia tidak akan berhenti mencari jalan sendiri. Pagi itu, aku membuang sampah seperti biasa. Tapi langkahku terasa seperti sedang melewati panggung yang lampunya terlalu terang. Kantong plastik hitam di tanganku ringan, berisi kulit bawang, bungkus mie instan, dan sisa nasi semalam. Hal-hal rumah tangga yang seharusnya tidak punya beban. Namun begitu pintu depanku buka, udara di luar terasa berbeda. Bukan karena cuaca, karena tatapan.
Aku melihat Burina di seberang jalan menyiram tanaman. Tangannya bergerak pelan, air jatuh seperti hujan kecil di pot bunga. Ia menoleh ketika aku keluar. Biasanya ia akan melambaikan tangan, menanyakan kabar, atau sekadar tersenyum. Hari itu, ia hanya menatap lama, lalu menunduk lagi, seolah baru sadar dirinya terlalu lama melihat. Aku menutup pagar, mendengar bunyi besi yang beradu keras. Bunyi itu memantul di dalam kepala, menambah satu lagi alasan untuk merasa salah tanpa tahu kenapa. Aku berjalan ke tong sampah di ujung gang, langkahku mencoba normal. Di bawah sandal, kerikil kecil bergeser. Suara gesekannya terdengar seperti bisikan. Di ujung gang, ada Pak Hendra, satpam kompleks, duduk di kursi plastik, memegang ponsel. Ia mengangkat kepala saat aku lewat, memandangku dengan ekspresi yang tidak pernah kupahami. Bukan ramah, bukan curiga, lebih seperti orang yang baru saja melihat sesuatu dan belum yakin apakah ia boleh mengakuinya. "Pagi, Bu," katanya. "Pagi," jawabku. Suaraku terlalu pelan. Aku segera berjalan lagi. Aku membuang sampah, lalu berhenti sebentar sebelum berbalik. Ada rasa aneh di tengkuk. Rasa dilihat dari belakang. Aku menahan diri untuk tidak menoleh cepat. Aku hanya memutar badan perlahan, seolah hanya memastikan pintu pagar rumahku masih tertutup. Tidak ada siapa-siapa. Gang kosong. Tapi rasa itu tidak pergi. Ia tinggal, menempel, seperti debu yang tidak terlihat. Ketika aku kembali masuk, aku mengunci pintu. 2 kali. Baru setelah itu aku sadar, aku tidak pernah mengunci 2 kali sebelumnya. Di dapur, aku menyalakan ketel. Uap tipis naik. Suara air mendidih biasanya menenangkan. Hari itu, ia hanya menambah suara di rumah yang sudah terasa terlalu sunyi. Aku menatap meja makan tempat semalam telepon bergetar, seolah meja itu menyimpan sisa listrik dari kejadian yang tidak bisa kujelaskan. Aku membuka ponselku. Tidak ada pesan baru. Tidak ada panggilan tak terjawab. Tidak ada bukti bahwa sesuatu sedang terjadi. Namun ingatan tentang riwayat panggilan suamiku yang kosong masih segar, seperti luka kecil yang terus disentuh lidah. Aku mencoba bekerja. Aku memang tidak bekerja kantor. Aku mengurus rumah, sesekali menerima pesanan kue dari tetangga. Pagi itu ada pesanan bolu untuk ulang tahun anak Bulina. Aku menimbang tepung, mengocok telur, memasukkan gula. Gerakan tanganku otomatis. Tapi pikiranku tidak ikut. Pikiranku berjalan di tempat lain, mencari jejak yang mungkin tidak ada. Saat mixer berputar, ponselku bergetar. Aku berhenti mengocok. Kaget yang tertahan membuat napasku tersendat. Aku menatap layar. Nomor tidak dikenal. Tanpa foto. Tanpa nama. Aku membiarkan ponsel itu bergetar sampai berhenti. Jantungku berdetak terlalu cepat untuk alasan yang sepele. Setelah getaran berhenti, muncul pesan singkat. "Jangan panik." 2 kata itu seperti telapak tangan dingin menempel di belakang leher. Aku tidak membalas. Aku tidak tahu harus membalas apa. Aku hanya menatapnya, berharap kata-kata itu berubah menjadi sesuatu yang lebih masuk akal. Ponsel bergetar lagi. Pesan kedua masuk. Dia dengar semuanya. Aku menelan ludah. Udara di dapur tiba-tiba terasa sempit, seolah uap dari ketel berubah menjadi kabut di paru-paruku. Mixer masih menyala, tapi suaranya kini terdengar jauh, seperti dari rumah tetangga. Aku mematikan mixer. Sunyi jatuh. Sunyi yang membuat telingaku mendengar hal-hal kecil. Detak jam dinding, kipas kulkas, bunyi kain celemek yang kupegang terlalu kuat. Aku menutup ponsel. Meletakkannya terbalik di meja. Lalu menatapnya lagi, seolah layar yang menghadap meja akan membuat pesan itu hilang. Aku mencoba bernapas. Aku mencoba menertawakan diriku sendiri, mungkin ini prank. Mungkin nomor salah. Mungkin seseorang bosan. Tapi pesan itu terlalu tepat. Terlalu dekat dengan sesuatu yang belum kukatakan pada siapapun. Aku mengunci ponselku, menyimpannya di laci dapur, lalu kembali ke adonan kue. Tanganku bergerak, tapi jari-jariku kaku. Aku merasa seperti sedang melakukan sesuatu yang akan dinilai. Padahal tidak ada siapa-siapa di dapur. Sekitar setengah jam kemudian, bel rumah berbunyi.
Aku terlonjak. Hanya satu kali bunyi, tapi cukup membuat tenggorokanku kering. Aku mematikan kompor. Menghapus tangan pada celemek. Melangkah pelan ke pintu. Dari lubang intip, aku melihat Bulina. Ia tersenyum, membawa kotak plastik. Maaf ganggu, katanya saat aku membuka pintu. Aku mau sekalian ngasih uangnya, biar nggak lupa. Masuk dulu, kataku otomatis. Ia melangkah masuk, matanya menyapu rumah sebentar, seperti mencari sesuatu yang tidak ia katakan. Lalu ia kembali tersenyum, terlalu cepat. Kamu baik-baik aja? Tanyanya. Kalimatnya terdengar biasa, tapi nadanya tidak. Aku mengangguk. Ayah, kenapa? Bulina tertawa kecil, suara yang terlalu ringan. Engkak, Juma, kamu kelihatan pucat. Aku menatapnya, mencoba membaca apakah ia tahu sesuatu. Tapi wajahnya licin, ramah, seperti kaca. Aku tidak menemukan retakan. Aku mengambil uang, memasukkannya ke dompet. Bulina berdiri sebentar di ruang tamu, menatap foto pernikahanku di rak. Foto aku dan suamiku tersenyum, berdiri di depan dekorasi bunga putih. Foto itu tiba-tiba terasa seperti benda dari kehidupan orang lain. Mas Arman lagi kerja? Bulina bertanya. Aku mengangguk. Ayah. Dia baik, ya, katanya pelan. Seperti kalimat yang harusnya menenangkan. Tapi entah kenapa, kata, baik, terdengar seperti sesuatu yang diperdebatkan. Bulina pamit. Saat pintuku tutup, aku mengunci lagi. 2 kali. Aku menempelkan punggung ke pintu, mendengarkan rumah. Tidak ada apa-apa. Dan justru itu yang membuatku tidak tenang. Siang hari, aku mencoba menguji realitasku sendiri. Aku menulis di buku catatan kecil yang biasanya kupakai untuk resep, jam berapa pesan masuk, nomor berapa, isi pesan. Aku menulis dengan tulisan rapi, seperti laporan kecil untuk diriku sendiri. Seolah jika sesuatu ditulis, ia menjadi lebih nyata. Atau setidaknya lebih bisa ditangani. Aku memeriksa ponselku lagi. Nomor itu sudah tidak ada di daftar pesan. Seolah pesan tadi tidak pernah masuk. Aku membeku. Jantungku turun ke skivi koperut. Aku memeriksa lagi, menggeser layar, mencari di spam, di arsip. Tidak ada. Aku menatap ponselku seperti menatap benda yang mengkhianati fungsi dasarnya. Aku tahu aku membacanya. Aku tahu 2 pesan itu masuk. Aku masih bisa mengulang kata-katanya di kepala. Jangan panik. Dia dengar semuanya. Tapi layar tidak menunjukkan apa-apa. Aku memegang ponsel dengan 2 tangan, menekan pelipis dengan ujung jari. Ini bagian terburuk dari paranoia, bukan ketakutan pada orang lain, tapi ketakutan bahwa aku sedang kehilangan pegangan pada kenyataan. Aku duduk di lantai dapur, punggung bersandar pada kabinet. Aku menarik napas pendek, menghembuskannya pelan. Aku menatap ubin putih yang bersih, mencari sesuatu yang pasti. Ada rambut jatuh. Ada bintik kecil kecap yang belum sempat kubersihkan. Hal-hal itu nyata. Aku masih di sini. Aku memutuskan menelepon suamiku. Jari-jariku gemetar saat menekan namanya. Nada sambung. 1, 2, ia mengangkat. Kenapa? Suaranya terdengar datar, seperti orang yang sedang berdiri di ruang bising. Aku menahan napas. Kamu sibuk? Sedikit. Ada apa? Aku ingin bilang semuanya. Tentang pesan yang hilang. Tentang tatapan tetangga. Tentang riwayat panggilan kosong. Tapi kata-kata itu terasa berbahaya untuk keluar lewat telepon. Pesan tadi bilang dia dengar semuanya. Siapa dia? Siapa yang bisa mendengar? Enggak, kataku akhirnya. Cuma, Kangen. Ada Jita. Sepersekian detik. Lalu suamiku tertawa kecil. Nanti malam aku pulang cepat. Nggak usah. Kamu kerja aja. Kok kamu jadi aneh? Suaranya berubah, lebih lembut. Kamu aman kan? Di rumah? Pertanyaan itu terdengar perhatian. Namun dari mulut yang sama yang semalam menyembunyikan panggilan, kata, aman, terasa seperti tes. Aman, jawabku. Oke, katanya. Nanti kita ngobrol. Telepon ditutup. Aku menatap layar ponsel yang gelap.
Dadaku sesak oleh sesuatu yang bukan marah, bukan sedih. Lebih seperti rasa tertahan di antara dua pintu yang sama-sama mengarah ke gelap. Sore itu, aku mencoba melihat dari jendela lantai 2. Kompleks terlihat tenang. Anak-anak pulang les. Tukang sayur lewat. Bu Rina kembali menyiram tanaman, kali ini tidak menoleh ke rumahku. Pak Hendra berdiri di pos satpam, berbicara dengan seseorang di motor, wajahnya serius. Lalu ia menatap ke arah rumahku sebentar, hanya sebentar, sebelum menoleh lagi. Aku mundur dari jendela. Aku mulai memeriksa pintu-pintu. Kunci. Jendela. Gordon. Semua ku buat rapat. Aku merasa seperti orang yang bersiap menghadapi badai, padahal langit cerah. Malam datang. Suamiku pulang lebih cepat dari biasanya. Ia membawa buah, membawa roti, membawa senyum. Paket lengkap untuk menutup hari yang goyah. Kamu kenapa? Tanyanya, begitu melihatku di ruang tamu. Aku menggeleng. Enggak apa-apa. Ia duduk di sampingku, meraih tanganku. Hangat. Familiar. Tangannya sama seperti dulu. Tapi kini, sentuhan itu juga membuatku sadar betapa mudahnya tangan itu menyembunyikan sesuatu. Kamu kelihatan stres, katanya. Aku bisa cuti kalau kamu mau. Kata-katanya terdengar manis. Terlalu manis. Aku menatap wajahnya. Mata yang sama. Alis yang sama. Tapi ada sesuatu yang seperti kain tipis di antara aku dan dia. Kain yang membuat semua ekspresi terlihat sedikit terlambat. Aku memaksa tersenyum. Nggak usah. Ia mengangguk. Oak. Tapi jangan dipikirin sendiri. Jangan dipikirin sendiri. Kalimat itu terdengar seperti ajakan, tapi juga seperti instruksi. Kami makan malam. Ia bercerita tentang kantor. Aku mengangguk di tempat yang tepat. Aku tertawa di tempat yang aman. Dalam kepalaku, aku mencatat, jam 19.42, suamiku tampak terlalu santai. Jam 25, ia menaruh ponselnya dengan layar menghadap ke bawah. Jam 20.27, ia pergi ke kamar mandi membawa ponselnya. Ketika ia kembali, ponselnya tetap di tangan. Aku tidak bertanya. Aku hanya mengamati. Sekitar pukul 11, saat kami sudah di kamar, ponselku tiba-tiba bergetar. 1 kali. Lalu berhenti. Layar menyala, menampilkan notifikasi pesan suara dari nomor tidak dikenal. Aku menatapnya. Swamika Menali. Siapa? Tanyanya. Spam, jawabku cepat. Terlalu cepat. Ia tidak memaksa. Ia hanya berkata, ya udah, jangan dibuka. Aku mengangguk. Tapi begitu ia mematikan lampu dan memunggungiku, aku menunggu. Aku menunggu napasnya teratur. Menunggu detik-detik di mana ia benar-benar tenggelam. Lalu aku mengambil ponselku, menurunkan kecerahan sampai paling kecil, menutupnya dengan selimut. Aku menekan pesan suara itu. Tidak ada musik. Tidak ada efek. Hanya napas di awal, napas seseorang yang dekat dengan mikrofon. Lalu sebuah suara laki-laki, tenang, tanpa emosi berlebihan. Jam 6.30 kamu buang sampah. Kamu kunci pintu 2 kali. Aku membeku. Jari-jariku dingin. Suara itu lanjut, seolah membaca daftar belanja. Jam 8 kamu bikin bolu. Kamu matikan mixer pas pesan masuk. Kamu duduk di lantai dapur 12 menit. Aku menelan keras. Selimut di tanganku terasa berat seperti pasir. Jam 12 kamu lihat ke jendela lantai 2. Kamu tutup gorden kiri dulu, baru kanan. Aku tidak sadar air mata menggenang sampai pandanganku buram. Suara itu berhenti sebentar, memberi ruang pada napasku yang pecah. Lalu ia menutup dengan 3 kata yang pelan, jelas, dan terasa seperti tangan yang menekan mulutku. Jangan bilang Arman. Aku menatap gelap kamar. Di depanku, suamiku tidur membelakangi, tubuhnya tenang. Aku menahan napas, takut udara saja bisa terdengar. Dan ketika sunyi kembali mengisi ruangan, penyangkalanku runtuh pelan, karena peringatan itu bukan lagi ancaman samar. Itu bukti bahwa seseorang benar-benar berada dekat. Terlalu dekat. Aku tidak tidur malam itu. Aku berbaring dengan mata terpejam, tubuh kaku, mendengarkan napas suamiku yang teratur di sampingku.
Setiap tarikan dan hembusan udaranya terdengar seperti pengingat bahwa ia ada, nyata, namun semakin sulit ku percaya. Pesan suara itu masih terngiang di kepala, diputar berulang tanpa bisa kumatikan. Detailnya terlalu tepat, terlalu dekat. Dan satu kalimat terakhirnya, "Jangan bilang Arman," menempel seperti perintah yang dipaku di tengkukku. Pagi datang dengan cahaya pucat. Aku bangun lebih dulu, duduk di tepi ranjang, merasakan lantai dingin di telapak kaki. Kepalaku berat, mataku perih. Aku menatap suamiku yang masih tidur, wajahnya damai, nyaris polos. Sulit menerima bahwa wajah seperti itu mungkin menyimpan sesuatu yang kejam. Lebih sulit lagi menerima bahwa aku mungkin telah hidup di sampingnya terlalu lama tanpa benar-benar mengenalnya. Di dapur, aku membuat teh, lupa memasukkan gula. Aku minum juga. Pahitnya menempel di lidah, tapi aku tidak bereaksi. Semua rasa terasa tumpul. Aku membuka buku catatan resep, membalik halaman, dan mulai menulis hal-hal yang ingin kulupakan. Jam, suara, kata-kata. Aku menulis bukan untuk mencari kebenaran, tapi untuk menahan pikiranku agar tidak pecah. Suamiku keluar kamar, menyapaku seperti biasa. "Pagi." "Pagi," jawabku. Swaraka Turngar normal. Itu yang paling menakutkan, betapa mudahnya aku berpura-pura. "Kamu nggak tidur?" tanyanya, menuang air ke gelas. "Sedikit," kataku. Kepikiran. Ia menoleh, alisnya sedikit berkerut. "Soal apa?" Aku menatap uap dari tehku. "Biasa." Ia mengangguk, tidak mendesak. Sikap suportifnya terasa seperti selimut hangat yang tiba-tiba membuatku sesak. Aku ingin ia marah, bertanya, atau memaksa, apa saja yang lebih jujur daripada ketenangan ini. Hari itu aku mencoba menjalani waktu seperti orang normal. Aku mencuci, menyapu, menyiram tanaman. Namun setiap suara kecil membuatku menoleh. Setiap bayangan di jendela terasa seperti gerakan. Aku mulai menghindari keluar rumah. Gang depan terasa terlalu terbuka. Terlalu banyak mata. Siang hari, ponselku tetap sunyi. Tidak ada pesan baru. Tidak ada panggilan. Bagian dari diriku berharap pesan suara itu akan diikuti sesuatu, apapun, agar aku tidak merasa gila sendirian. Bagian lain takut pada kemungkinan itu. Aku mencoba mengingat kembali malam-malam terakhir. Waktu-waktu kecil yang dulu kuabaikan. Jam berapa ia benar-benar pulang. Alasan-alasan yang berubah. Nada suaranya ketika berkata, "Aman." Semua itu kini seperti potongan puzzle yang dipaksa masuk ke tempatnya. Sore itu, aku memutuskan keluar sebentar. Hanya ke warung depan kompleks. Aku perlu memuji diriku sendiri. Apakah rasa diawasi itu nyata, atau hanya gema ketakutan yang kubiarkan tumbuh? Aku berjalan cepat, menunduk, merasakan matahari sore di kulitku. Di kaca etalase, aku melihat pantulanku sendiri, perempuan yang tampak baik-baik saja. Itu hampir meyakinkan. Di warung, ibu penjaga tersenyum. "Lama nggak kelihatan," katanya. Aku membalas senyum. Ayah. "Suamimu sering lembur ya sekarang?" tanyanya santai. Pertanyaan itu membuat langkahku tersendat. "Kok ibu tahu?" "Ya sering pulang malam. Saya lihat motornya lewat," katanya ringan, seolah membicarakan cuaca. Aku membayar dan pergi tanpa menambah kata. Di luar, udara terasa lebih panas. Informasi kecil itu tidak berbahaya, tapi menambah satu garis lagi pada gambar yang mulai terbentuk. Malam datang. Suamiku pulang tepat waktu, membawa senyum yang sama. Kami makan bersama. Ia bertanya tentang hariku. Aku menjawab seperlunya. Aku memperhatikan caranya mendengarkan, terlalu fokus, seolah setiap kata yang keluar dariku adalah data. "Kamu kelihatan capek," katanya. "Aku baik-baik saja," jawabku. Kebohongan kecil. Kami sudah saling menumpuknya. Setelah makan, ia membersihkan meja. Jerikanya rapi, teratur. Aku duduk, memperhatikan punggungnya. Ada momen singkat di mana aku hampir berbicara, hampir bertanya tentang pesan suara, tentang panggilan yang dihapus. Tapi ingatan akan suara anonim itu menahanku. "Jangan bilang Arman." Kalimat itu bukan sekadar peringatan. Ia ancaman yang tenang.
Di kamar, aku berpura-pura tidur lebih dulu. Aku merasakan kasur bergerak saat ia berbaring. Ponselnya bergetar pelan di latch. Sangat pelan. Tapi aku mendengarnya. Aku menahan napas. Beberapa menit kemudian, ia bangun, mengambil ponsel, dan keluar kamar. Aku menghitung detik. 15. 30. 1 menit. Aku bangun perlahan, melangkah tanpa suara ke pintu. Aku tidak membukanya. Aku hanya berdiri di baliknya, mendengarkan. Dari ruang tamu, terdengar suara sangat pelan, bisikan yang tidak bisa kutangkap kata-katanya. Nada itu membuat perutku mengeras. Bukan nada seseorang yang sedang bekerja. Nada seseorang yang sedang mengendalikan. Ia kembali ke kamar, dan aku sudah berbaring lagi. Ia menyentuh bahuku ringan, mungkin memastikan aku tidur. Sentuhan itu membuatku ingin menarik diri, tapi aku tetap diam. Hari-hari berikutnya berjalan dengan pola yang sama, tapi bebanku semakin berat. Aku mulai mengalami serangan panik kecil, napas pendek, dada sesak, yang kutahan agar tidak terlihat. Aku menghindari teman, menghindari keluarga. Aku takut jika aku bicara, aku akan membuka pintu yang tidak bisa kututup. Aku mulai menyadari cara suamiku berbicara kepadaku berubah. Ia sering menanyakan hal-hal kecil dengan alasan perhatian, jam berapa aku mandi, siapa yang datang, apa yang kulihat dari jendela. Pertanyaannya selalu dibungkus kepedulian, tapi polanya konsisten. Terlalu konsisten. Kenapa kamu tanya begitu? Aku pernah bertanya. Ia tersenyum. Aku peduli. Aku mengangguk. Kata itu, peduli, menjadi alat yang tajam. Suatu malam, aku pura-pura lupa ponselku di ruang tamu. Aku berbaring di kamar, menunggu. Seperti dugaan, ia keluar mengambil air, lalu berhenti di dekat meja. Aku mendengar bunyi ponselku diangkat, layar disentuh. Aku menahan napas sampai dadaku sakit. Beberapa detik kemudian, ia meletakkannya kembali. Tidak ada suara lain. Ketika ia kembali ke kamar, aku membuka mata. Kamu pegang ponselku? Ia tampak terkejut, tapi hanya sebentar. Aku kira ponselku, katanya. Maaf? Kenapa dibuka? Ia tertawa kecil. Kamu kira? Nada itu. Nada bercanda yang membuatku tampak berlebihan jika melanjutkan. Aku menggeleng. Enggak. Ia mematikan lampu. Dalam gelap, aku menatap langit-langit, merasakan batas antara kami semakin tebal. Puncaknya datang tanpa peringatan. Aku sedang sendirian di rumah, siang hari, ketika aku mendengar suara dari speaker kecil di dapur, speaker yang jarang kami pakai. Suara itu tidak keras, tidak juga samar. Suara itu menyebut namaku. Aku berdiri membeku di ambang pintu. Suara itu milik suamiku. Aku yakin. Intonasinya. Cara ia menarik napas sebelum menyebut namaku. Tapi suamiku tidak ada di rumah. Motornya tidak di garasi. Pintu depan terkunci dari dalam. Suara itu berlanjut, seolah bagian dari percakapan yang lebih panjang. Aku tidak mendengar lawan bicaranya. Hanya suamiku. Menyebut namaku. Memberi instruksi. Tenang. Teraker. Aku menutup mulutku dengan tangan, menahan teriakan yang ingin keluar. Kakiku jamatar. Speaker itu mati mendadak, meninggalkan keheningan yang berdering di telingaku. Aku berdiri lama di sana, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Recommend? Panggilan jarak jauh? Atau sesuatu yang lebih dekat dari yang berani kubayangkan? Aku duduk di lantai dapur, punggung bersandar pada lemari. Air mata akhirnya jatuh, pelan, tanpa suara. Semua kemungkinan terburuk kini berdiri sejajar, menatapku. Ancaman ini bukan dari luar. Bukan dari nomor asing. Ia berasal dari rumahku sendiri. Dan di tengah ketakutan yang mengeras itu, satu hal menjadi jelas. Ini bukan lagi soal mencari kebenaran. Ini soal bertahan hidup. Aku berhenti bertanya. Bukan karena aku sudah menemukan jawabannya, tapi karena setiap pertanyaan terasa seperti mengetuk pintu yang salah. Kebenaran tidak lagi sesuatu yang kucari dengan mulut. Ia sesuatu yang kucari dengan diam. Dengan mata. Dengan napas yang kutahan di tempat yang tepat. Pagi itu, aku bangun sebelum jam alarm. Rumah masih gelap,
tapi aku sudah duduk di tepi ranjang, mendengarkan suara kipas angin, detak jam di ruang tamu, bunyi kulkas yang menyala lalu mati. Semua bunyi kecil itu seperti garis di peta. Jika satu bunyi hilang atau berubah, aku harus tahu. Di sampingku, Arman masih tidur. Wajahnya menghadap langit-langit, mulut sedikit terbuka, napasnya rata. Wajah itu tampak seperti suami yang tidak punya rahasia. Dan justru itu yang membuatku takut. Aku tidak lagi menilai dari ekspresi. Aku menilai dari pola. Aku turun ke dapur tanpa menyalakan lampu. Aku hafal letak setiap benda. Itu keuntungan hidup bertahun-tahun di rumah yang sama. Aku bisa bergerak tanpa suara. Aku menyalakan kompor kecil untuk membuat air hangat, bukan karena ingin minum, tapi karena suara mendidih adalah penutup. Suara itu bisa menyamarkan bunyi laci dibuka, langkah kecil, atau ponsel yang bergetar. Di meja makan, buku catatan resepku terbuka di halaman kosong. Aku menulis singkat, bukan paragraf. Jam, peristiwa, person, kata-kata yang tidak bisa kubicarakan pada siapapun. Aku tidak menulis, Arman mungkin terlibat. Itu terlalu besar. Aku menulis. 02.13 dia bangun. Pukul 2.16, pintu ruang tamu. Pukul 2.21, kembali. Fakta yang bisa dipertahankan. Sebelum Arman bangun, aku mengambil keputusan pertama, aku akan terlihat normal. Normal adalah kamuflas. Jika aku terlalu tegang, ia akan mencium perubahan. Jika aku terlalu ceria, ia juga akan curiga. Maka aku memilih di tengah, istri yang sedikit lelah, tapi masih berfungsi. Ketika ia masuk dapur, aku sudah menata sarapan. Nasi goreng sederhana, telur mata sapi, sambal botolan yang selalu kami punya. Bau bawang putih memenuhi ruangan, hangat dan akrab. Aku menempatkan piringnya seperti biasa. Aku mengatur sendok dan garpu dengan jarak yang sama seperti biasanya. Ritual kecil yang memberi kesan stabil. Pagi, katanya. Pagi, jawabku, menatap piring, bukan wajahnya. Ia duduk. Mengambil sendok. Kamu bangun cepat. Banyak kerjaan, kataku. Hassan Q? Aku mengangguk. Kebohongan kecil yang mudah diterima. Aku tidak punya pesanan hari ini. Tapi ia tidak akan memeriksa. Ia hanya perlu alasan untuk percaya. Ia makan dengan tenang. Sesekali menatap ponselnya yang diletakkan terbalik di meja. Aku memperhatikan cara ia meletakkan ponsel itu, selalu terbalik, selalu dekat tangan, selalu dalam jarak satu gerakan cepat. Ponsel itu bukan benda. Itu alat. Kamu kemarin kelihatan ketakutan, katanya tiba-tiba, tanpa nada menuduh. Seperti orang yang mengamati cuaca. Aku berhenti mengunyah sebentar. Aku mengangkat bahu. Cuma japek. Ia menatapku beberapa detik. Detik itu terasa panjang. Aku menjaga napas tetap rata. Aku menelan pelan. Aku membiarkan mataku terlihat lelah, bukan waspada. Kalau kamu ada apa-apa, bilang, katanya. Kalimat itu seharusnya hangat. Tapi aku mendengarnya seperti perangkap. Jika aku bilang, ia akan tahu apa yang aku tahu. Dan jika ia tahu apa yang aku tahu, permainan akan berubah menjadi sesuatu yang lebih kasar. Ayah, jawabku singkat. Setelah Arman berangkat, aku tidak langsung menghela napas lega. Aku menunggu. Aku berdiri di balik gorden, menatap motornya keluar kompleks. Aku menunggu sampai suaranya hilang. Lalu aku menunggu lagi, 1 menit, 2 menit, untuk memastikan ia tidak kembali karena lupa sesuatu. Baru setelah itu aku bergerak. Aku mulai mempersiapkan diri seperti orang yang diam-diam pindah rumah, tapi tanpa kardus. Aku mengambil dokumen penting, KTP, kartu keluarga, buku tabungan, dan menyelipkannya ke dalam tas kain yang biasa kupakai belanja. Tas itu terlihat biasa, tidak mencurigakan. Aku menaruhnya di bawah tumpukan kain lap di lemari dapur, tempat yang tidak pernah ia sentuh. Aku menyiapkan kunci cadangan. Aku tahu ia tahu semua tempat yang biasa. Maka aku memilih tempat yang tidak biasa, kotak obat di kamar mandi, di balik botol sampo yang jarang kupakai. Aku menempelkan kunci itu dengan selotip kecil. Tidak elegan,
tapi tersembunyi. Lalu aku mulai memuji rumah ini. Aku berjalan pelan dari satu ruangan ke ruangan lain, mencari hal-hal yang tidak pernah kucari sebelumnya. Sudut lenggit-lenggit. Colokan listrik di belakang lemari. Lubang kecil di atas pintu. Aku tidak tahu apa yang kucari, tapi tubuhku tahu. Ada mata di tempat yang seharusnya buta. Di ruang tamu, aku berhenti di depan speaker kecil yang kemarin tiba-tiba mengeluarkan suara Arman. Speaker itu tampak normal. Hitam. Berdebut tipis. Aku menekan tombolnya. Lampu kecil menyala, lalu mati. Tidak ada bunyi. Aku mengangkat speaker itu, memeriksa bagian bawahnya. Tidak ada apa-apa. Tapi ketika aku mengguncangnya pelan, ada bunyi kecil di dalam. Seperti sesuatu yang longgar. Aku menahan napas. Aku tidak membongkar. Belum. Membongkar berarti meninggalkan jejak. Jejak berarti undangan. Aku menaruhnya kembali persis seperti semula. Aku menyeka debu di sekitarnya, lalu mengembalikannya agar bekas tanganku hilang. Kegiatan rumah tangga sebagai penutup. Aku mulai mengerti bagaimana orang bisa hidup dalam kebohongan rapi. Kebohongan itu tidak selalu berupa kata, tapi berupa posisi benda. Siang hari, aku keluar sebentar ke minimarket. Aku butuh alasan untuk terlihat normal di mata tetangga. Aku memilih jam yang biasanya ramai, agar kehadiranku tidak menonjol. Di depan rumah, Burina sedang duduk di teras, memegang gelas teh. Mau kemana? Tanyanya, suaranya terlalu santai. Beli sabun, jawabku, mengangkat kantong kain. Ia menatapku. Lama. Matanya turun ke tangan, ke tas, lalu kembali ke wajahku. Mas Arman kerja? Ayah. Hati-hati ya, katanya pelan, lalu tersenyum cepat, seperti baru sadar kalimatnya aneh. Maksudnya, jalan licin habis hujan. Aku mengangguk, tapi dadaku menegang. Burina bukan orang yang suka bicara ambigu. Ia biasanya blak-blakan. Kalimat itu bukan tentang jalan. Itu tentang sesuatu lain yang ia tidak berani sebut. Di minimarket, lampu putih terasa menyilaukan. Aku berjalan di antara rak-rak, mengambil sabun, mengambil gula, mengambil sesuatu kecil yang tidak ada di daftar, baterai kecil dan cutter mungil. Bukan untuk menyerang. Untuk membuka. Untuk memotong selotip. Untuk mempersiapkan. Semua alat bertahan hidup adalah alat rumah tangga jika kamu memilihnya dengan benar. Di kasir, aku merasa ada orang berdiri terlalu dekat di belakangku. Aku menahan diri untuk tidak menoleh cepat. Aku hanya menggeser tubuh sedikit, seolah memberi ruang. Dari sudut mata, aku melihat sepatu pria. Hitam. Bersih. Tidak seperti sepatu orang yang baru jalan di luar. Orang itu tidak beli apa-apa. Ia hanya berdiri, menunggu. Ketika aku selesai bayar dan keluar, aku merasakan langkahnya mengikuti sebentar, lalu berhenti. Aku berjalan lebih cepat tanpa terlihat terburu. Aku menyeberang jalan, pura-pura melihat ponsel, lalu menoleh lewat pantulan kaca mobil. Orang itu sudah tidak ada. Aku pulang dengan napas yang lebih pendek dari biasanya. Di depan pintu, aku berhenti. Ada sesuatu yang berbeda. Keset kaki di depan pintu sedikit bergeser. Hanya beberapa sentimeter. Tapi aku tahu posisi semalam. Aku tahu karena aku selalu merapikannya dengan ujung kaki setiap masuk. Aku menelan. Aku memasukkan kunci pelan. Meter. Membuka. Rumah tampak sama. Tidak ada barang jatuh. Tidak ada laci terbuka. Tapi udara di dalam terasa baru. Seperti ruangan yang baru saja dilewati orang lain. Aku mencium, mencoba menangkap bau asing. Tidak ada parfum. Tidak ada rokok. Hanya bau AC dan lantai yang disapu. Terlalu bersih. Aku berjalan ke ruang tamu, menatap speaker. Posisi sama. Namun kabelnya sedikit lebih rapi dari tadi pagi. Aku ingat kabel itu melengkung. Sekarang, ia lebih lurus. Seseorang masuk rumahku saat aku keluar. Aku berdiri di tengah ruang tamu, tidak bergerak, menahan gemetar agar tidak terlihat dari luar jendela. Aku menatap jam dinding. 30 menit aku pergi. 30 menit cukup untuk memeriksa. Mengganti. Menaruh sesuatu. Aku tidak mencari. Aku menahan diri.
Mode bertahan berarti memilih kapan mencari dan kapan pura-pura tidak tahu. Aku menyalakan televisi, menaikkan volume sedikit. Aku pergi ke dapur, mengeluarkan belanjaan, menata di rak, melakukan semuanya dengan tangan yang berusaha stabil. Aku menunggu Arman pulang karena aku ingin melihat satu hal, apakah ia akan bertanya tentang sesuatu yang seharusnya ia tidak tahu. Sore menjelang, langit gelap lebih cepat. Lampu rumah menyala. Aku duduk di meja makan dengan buku catatan terbuka, berpura-pura menghitung resep. Padahal aku hanya mencatat satu kalimat. Rumah dimasuki. Jejak kecil. Arman pulang pukul 7. Ia masuk seperti biasa, menaruh kunci, melepas sepatu. Ia mencium pipiku sebentar. Hangatnya sentuhan itu membuat kulitku merinding, bukan karena romantis, tapi karena aku merasa disentuh oleh orang yang memegang kendali. Ada apa? Tanyanya, seperti biasa. Enggak ada, jawabku. Ia menatap sekeliling rumah, hanya sebentar. Namun matanya terlalu cepat mengenali posisi benda. Seolah ia mengecek. Seolah ia mencari sesuatu yang berubah. Aku menahan napas. Kamu keluar? Tanyanya. Keskivi ke minimarket. Beli apa? Suaranya terdengar ringan. Sabin. Gula? Jawabku, jujur sebagian. Ia mengangguk. Lalu, tanpa memandang, ia berkata, kamu jangan lama-lama di luar. Kalimat itu jatuh seperti batu kecil. Bukan perintah keras. Tapi jelas. Aku tersenyum kecil. Ayah. Malam itu, aku memasak lebih lama dari biasa, membuat dapur penuh aroma agar suara-suara kecil tenggelam. Aku mengatur agar Arman duduk di ruang tamu, menonton televisi. Aku memastikan posisinya tidak dekat dapur. Aku butuh beberapa menit sendiri. Aku membuka laci dapur dan mengambil cutter kecil yang baru kubeli. Aku menyelipkannya ke saku celemek. Tenggang ke dinjen. Aku berjalan ke ruang tamu, mengambil speaker, pura-pura membersihkan debunya dengan kain. Aku bersihin ini ya, kataku. Arman Menali, tersenyum. Oh, Ayah. ia tidak melarang. Itu membuatku lebih takut. Jika speaker itu alat mereka, ia seharusnya keberatan. Kecuali, mereka tidak takut aku menyentuhnya. Kecuali, mereka yakin aku tidak akan menemukan apapun. Atau mereka sudah memindahkan sesuatu ke tempat lain. Aku membawa speaker ke dapur, meletakkannya di meja. Dengan tangan yang tersembunyi di balik kain lap, aku membuka sekrup kecil di bawahnya menggunakan cutter. Pelen. Tidak ada bunyi. Aku menahan napas setiap kali logam menyentuh plastik. Bagian bawah terbuka sedikit. Di dalamnya, ada benda kecil, seperti modul tambahan, berwarna hitam, ditempel rapi dengan lem. Aku tidak tahu namanya, tapi aku tahu fungsinya. Ini bukan bagian standar speaker. Ini sesuatu yang ditambahkan. Aku menatap benda itu lama. Data ke berdebar. Aku ingin mencabutnya. Mengen kerkanya. Memtuania keskivi ke toilet. Tapi itu emosi. Dan emosi adalah kesalahan. Aku menutupnya kembali. Menjen kenken sikrap. Menghapus sidik jariku dengan kain lap. Lalu membawa speaker kembali ke ruang tamu dan menaruhnya di tempat semula, persis. Aku tidak mengambilnya. Tapi sekarang aku tahu. Rumahku memang punya telinga. Malam makin larut. Arman mandi, lalu duduk di kamar sambil memegang ponsel. Aku berbaring, pura-pura membaca. Mataku bergerak di halaman, tapi pikiranku menghitung. Kapan ia akan keluar lagi? Kapan ia akan menelepon? Kapan ia akan mengecek sesuatu? Sekitar pukul 2, ia bangun pelan. Aku pura-pura tertidur. Ia keluar kamar, menutup pintu tanpa suara. Aku menunggu beberapa detik, lalu bangun. Aku melangkah ke pintu, menempelkan telinga pada kayu. Dari ruang tamu, terdengar bisikan sangat pelan. Aku tidak menangkap kata-katanya. Tapi aku menangkap satu kata yang membuat darahku dingin. Namaku. Arman menyebut namaku, pelan, seperti memberi laporan. Lalu hening. Seolah ia mendengarkan jawaban. Aku menahan napas. Tanganku menempel pada dinding, menahan tubuh agar tidak jatuh. Lalu, dari arah ruang tamu, terdengar bunyi langkah. Aku cepat kembali ke ranjang, berbaring,
menutup mata, mengatur napas. Jantungku masih berdentam. Arman masuk kamar, berbaring. Tidak lama kemudian, ponselku, yang kusingkirkan di bawah bantal, bergetar sekali. Sangat pelan. Aku tidak bergerak. Aku menunggu. Getaran itu berhenti. Pagi berikutnya, Arman bersikap lebih manis. Ia membuatkan aku teh. Ia menawarkan mengantarku ke rumah ibuku akhir pekan. Ia memegang tanganku lebih lama. Semua itu seharusnya membuatku merasa dicintai. Tapi aku tahu pola lain, kelembutan sering dipakai sebagai tali. Tali yang membuatmu merasa nyaman saat kamu sedang diikat. Sore itu, saat ia sedang di kamar mandi, ponselnya tertinggal di meja makan. Layar menghadap ke atas. Sebuah notifikasi muncul sebentar sebelum menghilang. Aku tidak melihat isi lengkapnya. Tapi aku melihat pengirim, bukan nama orang, hanya simbol, 3 titik dalam lingkaran. Aku berdiri membeku. Tanganku refleks bergerak ingin mengambil ponsel itu. Tapi aku menahan. Mode bertahan bukan tentang rasa ingin tahu. Mode bertahan tentang tetap hidup. Arman keluar kamar mandi, dan aku sudah duduk kembali, menatap televisi yang mati. Aku tersenyum kecil saat ia lewat, seolah tidak terjadi apa-apa. Namun ada satu kesalahan kecil, hal sepele yang hampir membunuh penyamaranku. Saat Arman mengambil ponselnya, ia berhenti. Matanya turun ke meja. Ke posisi ponsel. Ke arahku. Kamu tadi pegang ponselku? Tanyanya, suaranya lembut, tapi terlalu tajam di ujungnya. Aku merasakan dunia menyempit. Aku memaksa wajahku tetap santai. Aku menggeleng pelan. Enggak. Ia menatapku beberapa detik, lalu tersenyum, menepuk bahuku ringan. Ok. Tapi sebelum ia pergi, ia menambahkan satu kalimat, pelan, seperti mengingatkan sesuatu yang seharusnya tidak perlu diingatkan. Kalau kamu penasaran, tanya aku. Jangan cari sendiri. Aku mengangguk, tenggorokanku kering. Ketika ia menutup pintu kamar, aku baru menyadari telapak tanganku basah oleh keringat. Kesalahan kecil itu hampir membuatku terlihat. Dan sekarang aku tahu, mereka bukan hanya mendengar. Mereka juga memperhatikan reaksiku. Dan di dalam ketakutan yang menekan itu, satu pikiran muncul, dingin, jernih. Jika aku ingin keluar dari ini, aku tidak bisa sendirian. Bertahan hidup mungkin akan membuka kemungkinan bantuan, tapi hanya jika aku bisa bertahan cukup lama untuk menemukannya. Ada hal-hal yang tidak bisa kau ceritakan lewat telepon, bahkan pada orang yang kau percaya. Kalimat itu dulu terdengar dramatis bagiku. Sekarang, ia terdengar seperti aturan hidup. Setelah Arman menanyakan ponselnya dengan nada yang terlalu lembut, aku tahu rumah ini sudah seperti ruangan interogasi. Hanya saja yang memegang kendali adalah orang yang tidur di sampingku. Pagi itu aku membuat rencana kecil yang terlihat seperti urusan biasa. Aku harus keluar. Aku harus berbicara pada seseorang. Tapi aku tidak bisa pergi jauh, dan aku tidak bisa terlihat seperti orang yang melarikan diri. Aku memilih alasan yang aman, mengantar bolu pesanan lama yang baru sempat selesai. Nama Bulina menjadi alasan yang tidak akan dicurigai. Ia memang sering memesan. Kompleks ini punya rutinitasnya sendiri, rutinitas adalah penyamaran terbaik. Arman sedang bersiap berangkat kerja. Ia mengancingkan kemeja di depan cermin, punggungnya rapi, bahunya tegak. Ia menatap pantulan mataku melalui kaca, bukan menatapku langsung. Mau kemana hari ini? Tanyanya. Aku mau antar kue ke Bulina, jawabku, seolah itu kabar yang tidak penting. Ia mengangguk pelan. Jangan lama. Kalimat itu kembali. Selalu sama. Instruksi yang dibungkus perhatian. Aku mengangguk, menahan napas agar tidak terdengar seperti orang yang sedang menghitung risiko. Begitu ia pergi, aku tidak langsung keluar. Aku menunggu 5 menit. 10. Aku menunggu sampai aku yakin ia benar-benar meninggalkan kompleks. Lalu aku mengambil kotak kue, yang sebenarnya kosong, hanya berisi handuk kecil agar beratnya masuk akal, dan memasukkan ponselku ke dalam tas kain. Ponselku tetap dalam mode senyap. Aku tidak ingin getarannya menjadi alarm bagi sesuatu yang mungkin mendengar. Di depan rumah, Burina sedang menyapu daun. Ia menatapku lagi. Kali ini,
Tatapannya lebih cepat, seperti orang yang takut tertangkap basah. Aku tersenyum sopan. Ia tidak membalas. Ia hanya menunduk, menyapu lebih cepat. Aku berjalan menuju rumah Bulina dengan langkah yang sengaja santai. Sinar matahari pagi hangat, tapi kulitku terasa dingin. Aku menahan diri untuk tidak menoleh ke belakang. Menoleh ke belakang membuatmu terlihat seperti sedang dikejar. Dan aku tidak tahu apakah aku benar-benar dikejar atau hanya sedang belajar takut pada bayanganku sendiri. Rumah Bulina berada 2 deret dari rumahku. Terasnya rapi. Ada mainan anak di sudut, sandal kecil berserakan, bau minyak kayu putih yang khas dari rumah yang punya balita. Hal-hal itu menenangkan, sejenak. Aku mengetuk pintu. Bulina membuka dengan senyum lebar. Masuk. Aku melangkah masuk, melewati ruang tamu yang ramai foto keluarga. Di dinding, ada foto ulang tahun anaknya, balon warna-warni, tawa yang beku di bingkai. Aku menatap sebentar, lalu kembali ke tujuan. Aku tidak bisa terlalu lama di sini. Kuenya mana? Bulina bertanya. Aku mengangkat kotak. Ini. Ia mengambil, lalu meletakkannya di meja tanpa membuka. Matanya naik turun dari wajahku ke tangan. Kamu kenapa? Tanyanya lagi, kali ini lebih pelan. Aku menelan. Ini momen yang harus kupilih. Jujur atau aman. Tapi tidak ada jujur yang aman sekarang. Aku mengambil jalan tengah. Aku cuma, lagi nggak enak badan, kataku. Bulina menatapku lama, lalu mengangguk pelan. Kamu mau teh? Aku mengangguk, hanya agar ada aktivitas. Bulina menuju dapur. Aku mendengar bunyi sendok, bunyi gelas. Suara rumahnya terasa hidup. Normal. Namun di balik normal itu, pikiranku tetap menilai, adakah kemungkinan Bulina bagian dari lingkaran itu? Atau ia hanya tetangga yang suka bertanya karena bosan? Bulina kembali membawa 2 gelas teh. Ia duduk di seberangku, menaruh gelas pelan. Aku kemarin dengar kamu telepon Arman, katanya tiba-tiba. Aku membeku. Aku, telepon dia. Bulina mengangguk, lalu menatap gelasnya. Kamu ngomong, aman? Aku tidak menjawab, karena aku tidak pernah bilang itu keras-keras. Aku mengingat percakapan itu. Aku ingat aku menjawab, aman. Tapi dari mulutku? Atau hanya di kepala? Aku merasakan kulitku merinding. Kamu dengar dari mana? Tanyaku, pelan. Bulina mengangkat bahu, cepat. Dari luar? Aku lagi nyapu teras. Itu masuk akal. Terasnya dekat. Tapi nada suaranya, ada jeda yang terlalu panjang sebelum ia menjawab. Jeda itu kecil, namun di dunia yang sedang kugenggam, jeda bisa jadi jurang. Aku menatap Bulina, mencoba membaca wajahnya. Mata yang bergerak sedikit ke kanan sebelum menjawab. Tangan yang menggenggam gelas lebih kuat. Namun ia juga tampak seperti orang yang benar-benar khawatir. Kekhawatiran itu bisa tulus, bisa juga topeng. Kamu kenal Arman lama? Tanyaku. Bulina tertaja kecil. Kan kita tetangga? Bukan itu maksudku. Ia berhenti tertawa. Wajahnya serius. Aku kenal dia sebagai suami kamu. Kenapa? Aku hampir mengatakan semuanya. Namun kalimat, jangan bilang Arman, muncul lagi, seperti tangan yang menutup mulutku. Aku memilih menyelipkan pertanyaan lain, lebih aman. Kamu pernah merasa, kayak ada yang merhatiin? Tanyaku. Bulina menatapku. Dalam beberapa detik itu, aku melihat sesuatu yang berubah di wajahnya, bukan takut, lebih seperti pengakuan yang hampir keluar. Ia menelan, lalu mengangguk pelan. Kamu juga ngerasa? Katanya. Jantungku berdetak lebih keras. Bulina mencondongkan badan sedikit. Suaranya turun. Beberapa hari ini, ada orang sering lewat depan rumah. Motornya sama. Berhenti sebentar. Lalu jalan lagi. Aku menahan napas. Kamu yakin? Awalnya aku pikir kurir, katanya. Tapi dia nggak pernah bawa barang. Aku memegang gelas teh. Panasnya membakar ujung jari, membuatku tetap sadar. Kamu bilang ke siapa? Bulina menggeleng. Ke siapa? Suami aku lagi kerja luar kota. Ada keheningan. Dalam keheningan itu,
Aku merasa ada jalur tipis yang terbentuk antara aku dan Bulina. Jalur ketakutan yang sama. Tapi jalur itu rapuh. Bisa putus kapan saja. Lalu Bulina berkata, kamu sama Arman baik-baik aja kan? Pertanyaan itu seperti pisau tipis. Aku menatapnya. Aku tidak menjawab cepat. Aku tidak ingin wajahku jadi jawaban. Kita baik, kataku akhirnya, kata yang terasa seperti kebohongan paling berat. Bulina menunduk, seperti menerima, tapi aku menangkap sesuatu di matanya. Ia tidak percaya. Di saat itu, bel rumah Bulina berbunyi. Sekali. Singkat. Bulina menoleh cepat ke pintu. Wajahnya berubah. Hanya sepersekian detik, tapi cukup panik. Aku cek, katanya, berdiri terlalu cepat. Aku ikut berdiri, refleks. Bulina membuka pintu sedikit. Aku melihat dari celah, Pak Hendra, Satpam Kompleks, berdiri di depan. Saragamnya rapi. Tangganya memegang topi, senyumnya sopan. Pagi, Bu, katanya. Ada paket? Bulina menggeleng. Nggak ada. Pak Hendra mengangguk, tapi matanya melirik ke dalam rumah. Keskivi ke arahku. Tatapannya singkat, seperti memotret. Lalu ia berkata, saya cuma mau bilang, kalau ada orang asing masuk kompleks, kabarin. Bulina tersenyum kaku. Epsilona, Pak Hendra pergi. langkahnya pelan. Terlalu pelan. Pintu ditutup. Bulina bersandar sebentar, menghembuskan napas seperti orang yang baru menahan tenggelam. Ia menatapku, lalu berkata lebih pelan dari sebelumnya, kamu ngerti maksudnya. Aku menelan. Jian Jinjeching. Bulina mengkeleng kecil. Aku nggak yakin itu ngingetin. Aku merasakan tekanan di dada. Jika satpam saja bisa jadi bagian dari lingkaran, maka lingkungan yang kukira aman telah berubah menjadi jaringan. Dan jaringan itu punya mata di setiap sudut. Aku memutuskan harus pergi. Terlalu lama di sini berarti terlalu terlihat. Aku mengambil kotak kosong itu lagi, pura-pura ingat sesuatu. Aku harus pulang, kataku. Bulina menahan nenggangku sebentar. Sentahannya hanggat. Kamu kalau butuh apa-apa, bilang. Kata-katanya terdengar tulus. Tapi aku tidak bisa menelan ketulusan begitu saja. Bukan karena aku tidak ingin percaya. Karena percaya sekarang sama seperti menyerahkan leher. Aku mengangguk. Makasih. Aku berjalan pulang lebih cepat dari tadi. Di tengah jalan, aku merasakan ponselku bergetar dalam tas. 1 getar. 2. Aku tidak berhenti. Aku tidak mengeluarkan ponsel. Aku menahan diri sampai aku masuk rumah dan mengunci pintu. Di dapur, aku membuka ponsel. Ada pesan baru. Nomor tidak dikenal. Kali ini bukan teks, tapi sebuah foto. Foto itu menunjukkan aku, dari belakang, sedang berdiri di teras rumah Bulina. Aku mengenali bajuku. Kotak kue di tanganku. Bahkan posisi rambut kecil yang keluar dari ikatan. Foto itu diambil dari jarak cukup dekat untuk jelas, tapi cukup jauh untuk tersembunyi. Di bawah foto itu, ada 1 kalimat. Dia tahu kamu pergi ke sana. Aku merasakan lututku melemas. Aku duduk di kursi makan, menatap meja yang sama tempat semuanya bermula. Napasku pendek. Dunia terasa miring. Aku menahan diri untuk tidak menangis, bukan karena kuat, tapi karena menangis membuat tubuhku kehilangan kontrol. Ponsel bergetar lagi. Pesan masuk. Kali ini suara. Aku menatap layar beberapa detik, lalu menekan play tanpa suara, hanya melihat durasinya, 11 detik. Aku menaikkan volume sangat kecil, menempelkan ponsel ke telinga. Suara anonim itu kembali. Tenang. Dinjen. Jangan percaya siapapun di kompleks. Aku menahan napas. Suara itu melanjutkan, lebih pelan, seperti rahasia yang dipaksakan. Termasuk yang tidur sama kamu. Telepon itu mati. Tidak ada penutup. Tidak ada ancaman langsung. Tapi kalimat terakhirnya seperti lampu yang menyala di ruangan gelap. Arman bukan sekadar suami yang menyembunyikan sesuatu. Ia bagian dari sesuatu yang lebih besar. Aku menatap pintu dapur, seolah seseorang akan masuk kapan saja. Aku menatap jendela, gorden, sudut langit-langit.
Rumah ini terasa penuh mata. Dan di tengah ketakutan yang semakin rapat itu, aku menyadari sesuatu yang lebih buruk. Jika aku tidak bisa percaya Bulina, tidak bisa percaya Satpam, dan tidak bisa percaya suamiku, maka sekutu yang tak terduga mungkin bukan manusia yang datang menolong, melainkan suara anonim itu sendiri. Suara yang mengawasi rutinitasku. Suara yang tahu detail. Suara yang mungkin menyelamatkanku, atau sedang menuntunku masuk ke perangkap lain. Informasi baru itu mengubah arah ancaman. Aku bukan hanya diawasi oleh satu orang. Aku sedang berada di tengah jaringan. Dan jaringan itu sedang memutuskan apa yang akan mereka lakukan padaku selanjutnya. Lingkaran itu tidak menutup dengan suara. Ia menyempit lewat kebiasaan. Lewat jarak yang makin pendek. Lewat perasaan bahwa setiap pilihan yang kupunya sudah dihitung oleh orang lain sebelum aku sempat memikirkannya. Setelah pesan terakhir itu, aku tidak lagi merasa sendirian di rumah, bahkan saat rumah kosong. Aku bergerak pelan, bukan karena takut terdengar, tapi karena tubuhku sudah belajar bahwa gerakan cepat adalah undangan. Aku membuka gorden sedikit, hanya cukup untuk melihat luar tanpa terlihat dari dalam. Di seberang jalan, motor hitam yang sama terparkir lebih lama dari biasanya. Pengendaranya tidak turun. Tidak melakukan apa-apa. Ia hanya duduk, helm masih terpasang, seperti seseorang yang menunggu sinyal. Aku menutup gorden kembali. Tanganku gemetar, tapi aku memaksanya berhenti. Ketakutan yang terlihat adalah peta. Aku tidak boleh memberi peta. Arman pulang sore itu lebih awal. Ia membawa buah, seperti kemarin. Pola yang sama. Aku mencium bau sabun di bajunya, sabun yang bukan milik kami. Hal kecil, tapi cukup untuk menambah satu lapisan pada dinding yang sudah retak. Kamu ke Bulina ya, katanya santai, seolah membaca daftar belanja. Aku tidak langsung menjawab. Aku mengatur napas. Ayah. Ia mengangguk. Kamu jangan sering ke sana dulu. Nada suaranya tenang. Tidak melarang. Tapi kalimat itu bukan saran. Itu batas. Ia menatapku saat mengatakan itu, untuk pertama kalinya hari itu. Tatapannya bukan marah. Bukan curiga. Tatapan orang yang sedang memastikan posisinya masih di atas. Kenapa? Tanyaku, pelan. Kompleks lagi nggak aman? Jawabnya. Aku nggak mau kamu kenapa-kenapa. Aku hampir tertawa. Hampir. Jika aku tertawa, ia akan tahu aku mengerti ironi itu. Maka aku hanya mengangguk, pura-pura menerima. Kami makan malam dalam jarak yang lebih dekat dari biasanya. Terlalu dekat. Ia memotongkan buah untukku. Meletakkannya di piringku. Gestur kecil yang dulu terasa manis, kini terasa seperti pengawasan yang disamarkan. Kamu kelihatan kurusan, katanya. Aku capek, jawabku. Capek itu bahaya, katanya sambil tersenyum. Orang capek suka salah langkah. Kalimat itu meluncur ringan, tapi dadaku mengeras. Ia sedang mengingatkanku tanpa terlihat mengancam. Superioritasnya bukan pada suara keras, tapi pada keyakinan bahwa aku tidak punya ruang. Malam itu, aku berpura-pura sakit kepala agar bisa tidur lebih cepat. Aku berbaring membelakanginya, membiarkan napasku turun pelan. Aku mendengar ia masih terjaga, ponselnya disentuh, layar dinyalakan lalu dimatikan. Tidak ada getaran. Tidak ada bunyi. Ia tidak perlu bersembunyi dariku lagi. Ia tahu aku tahu, dan justru itu yang memberinya kendali. Sekitar pukul 1, aku merasakan kasur bergerak. Ia bangun. Aku tetap diam. Aku menghitung langkahnya keluar kamar. Aku menunggu sampai pintu ruang tamu tertutup. Lalu aku bangun. Aku tidak mengejar. Aku hanya berdiri di lorong, menempelkan punggung ke dinding, mendengarkan. Dari ruang tamu, terdengar suara rendah. Bukan bisikan panik. Bukan desakan. Suara orang yang memberi laporan. Dia mulai keluar, kata Arman. Namaku tidak disebut. Aku menjadi dia. Ada Jira. Seolah ia mendengarkan balasan. Aku tidak tahu dari mana suara balasan itu datang, speaker, ponsel, atau sesuatu yang lain. Tapi aku tahu satu hal, percakapan ini rutin. Terlady. Bukan improvisasi. Belum, katanya lagi.
Terlalu cepat kalau sekarang. Aku menahan napas sampai paru-paruku nyeri. Terlalu cepat untuk apa? Aku tidak ingin tahu. Mengetahui terlalu banyak bisa membuat wajahmu berubah. Dan perubahan wajah adalah sinyal. Ia kembali ke kamar 10 menit kemudian. Aku sudah berbaring lagi. Ia menyentuh rambutku sebentar, seolah memastikan aku masih di tempatku. Sentuhan itu ringan, hampir lembut. Dan justru karena itu, ia terasa kejam. Hari-hari berikutnya, lingkaran itu semakin sempit. Aku jarang keluar. Ketika keluar pun, aku ditemani oleh Arman. Ia menawarkan mengantarku kemanapun. Keskivi ke minimarket. Keskivi ke apotek. Bahkan ke rumah ibuku, ia ingin ikut. Tawaran-tawaran itu dibungkus perhatian, tapi hasilnya sama, aku tidak pernah sendirian. Aku mulai memuji satu hal kecil. Suatu pagi, aku berkata ingin ke tukang jahit di ujung gang. Arman mengangguk, lalu mengambil kunci. Aku antar. Aku jalan kaki saja, kataku. Ia tersenyum. Panas? Aku menatapnya. Ia menatap balik, tanpa berkedip. Akhirnya aku mengangguk. Kekalahan kecil. Tapi kekalahan kecil menyelamatkan nyawa. Di tukang jahit, aku duduk di bangku kayu, berpura-pura memilih kain. Aku memperhatikan pantulan kaca. Di luar, motor hitam itu berhenti. Orang yang sama. Helm yang sama. Kali ini ia turun, pura-pura merokok. Matanya tidak pernah benar-benar lepas dari pintu. Aku menelan. Lingkaran itu nyata. Dan Arman berada di tengahnya. Tekanan itu mulai merusak dari dalam. Aku sulit makan. Sulit bernapas. Aku tersenyum di waktu yang salah. Aku tertawa terlalu cepat. Arman memperhatikannya, tentu saja. Ia mulai bertanya lebih sering, dengan nada yang lebih lembut. Kamu kenapa sih? Kamu jangan bohong sama aku. Aku cuma mau jaga kamu. Kalimat-kalimat itu diulang seperti mantra. Gaslighting yang rapi, jika aku merasa terancam, itu karena aku capek. Jika aku curiga, itu karena aku overthinking. Jika aku ingin pergi, itu karena aku tidak rasional. Aku hampir mempercayainya. Hampir. Yang menyelamatkanku adalah detail kecil. Suatu malam, saat Arman mandi, ponselnya tertinggal di meja. Notifikasi muncul. Bukan teks. Bukan suara. Hanya ikon kecil, 3 garis membentuk segitiga. Ikon yang sama seperti kemarin. Aku tidak menyentuh ponsel itu. Aku hanya mengingat bentuknya. Ketika Arman kembali, aku bertanya santai, aplikasi baru. Ia berhenti melangkah. Hanya sebentar. Apa? Di ponselmu, kataku. Kayak symbol. Ia tersenyum, tapi senyumnya datang sepersekian detik terlambat. Ah, itu. Aplikasi kantor. Namanya apa? Ia menaruh ponsel. Kenapa? Aku mengangkat bahu. Penasaran. Ia menatapku lama. Lalu berkata pelan, kamu nggak perlu tahu semuanya. Kalimat itu jatuh tanpa emosi. Seperti fakta. Dan fakta itu sederhana, aku tidak lagi dianggap partner. Aku objek. Malam itu aku tidak tidur. Aku duduk di dapur, lampu mati, hanya cahaya dari kulkas yang sesekali menyala. Aku berpikir cepat, tapi terukur. Bersembunyi berarti mati perlahan. Menghadapi berarti berisiko cepat. Aku harus memilih momen, bukan reaksi. Pagi berikutnya, suara anonim itu kembali. Kali ini bukan pesan. Bukan foto. Sebuah panggilan singkat, masuk lalu mati. Aku tidak mengangkat. Tapi aku tahu maksudnya, mereka tahu aku tahu. Arman bersikap berbeda hari itu. Lebih serius. Lebih diam. Ia mengajakku bicara sore hari, di ruang tamu, televisi mati, tirai setengah tertutup. Setting yang disengaja? Kita perlu ngobrol, katanya. Aku duduk. Panggang tegak. Tangan di pangkuan. Aku tidak bicara lebih dulu. Aku tahu kamu ngerasa ada yang aneh, lanjutnya. Aku tahu kamu takut. Aku menatapnya. Wajahnya tenang. Mata yang dulu kucintai kini terasa seperti jendela yang tidak bisa kubuka. Tapi kamu harus percaya aku,
katanya. Aku yang paling tahu apa yang aman buat kamu. Aku merasakan dorongan untuk tertawa lagi. Kali ini aku menahannya dengan menggigit bagian dalam pipi. Aman dari apa? Tanyaku. Ia tersenyum tipis. Dari orang-orang yang salah. Orang-orang seperti siapa? Ia tidak menjawab langsung. Ia berdiri, berjalan ke jendela, membuka tirai sedikit. Motor hitam itu terlihat di luar, terparkir dengan rapi. Ia menunjuknya tanpa menunjuk. Mereka, katanya. Aku berdiri juga. Dan kamu? Ia menoleh. Tatapannya berubah. Tidak lagi lembut. Tidak lagi menenangkan. Ada sesuatu yang keras di sana, keyakinan. Aku di tengah, katanya. Itu posisi paling aman. Aku mengerti sekarang. Psikologinya telanjang, ia tidak melihat dirinya sebagai penjahat. Ia melihat dirinya sebagai pengendali. Orang yang cukup pintar untuk berdiri di antara kekuatan, menarik tali dari kedua sisi. Superioritasnya datang dari rasa penting, bahwa tanpa dia, semuanya kacau. Kamu nggak boleh keluar sendiri lagi, katanya. Kamu nggak boleh cerita ke siapapun. Kalau aku nggak mau, tanyaku. Ia mendekat satu langkah. Tidak mengancam. Tidak menyentuh. Cukup dekat untuk membuatku mundur setengah langkah. Kamu mau bikin semuanya jadi lebih buruk? Tanyanya pelan. Aku tidak menjawab. Karena jawabannya tidak penting. Ia tidak butuh persetujuanku. Ia hanya butuh kepatuhanku. Saat itu aku tahu, pilihan sudah habis. Lingkaran sudah menutup. Dan satu-satunya celah yang tersisa adalah konfrontasi. Bukan dengan teriakan, bukan dengan lari, tapi dengan kebenaran yang kutarik ke permukaan pada waktu yang tepat. Malam turun. Rumah sunyi. Arman tidur lebih cepat dari biasanya, seolah yakin aku sudah menyerah. Aku berbaring di sampingnya, menatap gelap, menghitung napas. Di luar, motor hitam itu masih ada, menunggu. Dan di dalam dadaku, sesuatu mengeras, bukan ketakutan lagi, tapi keputusan. Konfrontasi ini tidak bisa dihindari. Ia sudah terlalu dekat, terlalu rapi, terlalu sunyi. Tidak semua pertarungan dimulai dengan suara keras. Beberapa dimulai dengan menatap orang yang kau cintai, dan menyadari bahwa ia bukan lagi sekutumu, melainkan lawan yang paling mengenalmu. Lampu ruang tengah masih menyala, tapi rasanya seperti cahaya itu tidak benar-benar sampai ke lantai. Ada bagian-bagian rumah yang seperti menolak diterangi. Aku berdiri di ambang pintu, menahan napas, mendengar rumahku sendiri bernapas balik, pelan, ragu, seperti sedang menyembunyikan sesuatu. Bunyi jam dinding terdengar terlalu jelas. Tik-tak yang biasanya jadi latar kini seperti hitungan mundur. Di luar, hujan sudah berhenti, tetapi sisa air menetes dari talang dengan irama yang tidak konsisten, seolah seseorang berjalan tanpa tujuan di halaman. Aku menutup pintu perlahan, menghindari klik gagang yang bisa memecah keseimbangan tipis ini. Aroma sabun cuci piring, kayu lembab, dan sesuatu yang lebih halus, bau kertas lama, bercampur di udara. Bau itu berasal dari arah lemari kecil dekat rak sepatu. Tempat yang dulu kupikir hanya tempat menyimpan payung rusak dan buku-buku tagihan. Aku sudah tahu sekarang. Semua petunjuk, kunci cadangan yang tiba-tiba hilang, surat yang selalu terselip, telepon tak dikenal yang menutup saat diangkat, bukan kebetulan. Motifnya tidak meledak dengan dramatis. Motifnya justru rapi. Dijahit pelan-pelan lewat kebiasaan, lewat percakapan biasa di dapur, lewat kepercayaan yang dibangun seperti tumpukan piring yang tampak aman sampai satu getar kecil membuat semuanya pecah. Langkah kakiku hampir tidak bersuara di atas keramik. Aku melewati foto keluarga yang digantung terlalu tinggi, seperti sengaja menjauhkan wajah-wajah itu dari mata. Di foto itu, kami tersenyum dengan jenis senyum yang sekarang terasa asing, senyum yang percaya bahwa rumah adalah garis akhir, bukan arena. Aku menepuk saku celana, memastikan ponsel ada. Rekaman suara sudah tersimpan. Foto-foto dokumen sudah terkirim ke emailku sendiri. Aku tidak datang untuk bertarung. Aku datang untuk menutup pintu yang selama ini dibiarkan terbuka. Dari kamar belakang terdengar suara air menetes. Bukan dari keran. Dari sesuatu yang bocor. Aku berhenti di dekat dapur,
membiarkan keheningan menempel di kulit. Lemari atas sedikit terbuka. Aku tidak ingat meninggalkannya begitu. Ada bayangan tipis di sela pintu lemari, seperti lidah gelap yang menyelinap keluar. Mas. Suaraku rendah, lebih seperti pertanyaan kepada rumah daripada kepada orang. Tidak ada jawaban. Tapi ada perubahan. Udara seperti bergeser. Seperti seseorang menahan napas di ruangan lain. Aku melangkah ke ruang tengah. Sofa masih rapi. Bantal yang biasanya miring hari ini tersusun terlalu simetris. Itu bukan rapi, itu dipaksa. Di meja, gelas teh yang tadi sore kutinggalkan sudah tidak ada. Permukaan meja bersih, terlalu bersih. Di sudut, kipas angin berhenti, tapi kabelnya masih tersambung. Keheningan ini bukan kebetulan. Keheningan ini diatur. Dari arah koridor, langkah kaki terdengar, pelan, mantap, tanpa tergesa. Seorang yang tidak perlu berlari karena yakin semua sudah di tempatnya. Dia muncul seperti orang yang baru pulang kerja. Kaos polos, celana panjang, rambut masih sedikit basah, mungkin baru cuci muka. Wajahnya tenang. Bahkan lembut. Dan justru itu yang membuat tengkuku dingin. Kamu pulang malam, katanya, suaranya datar, seperti sedang mengomentari cuaca. Aku berhenti sebentar, kataku. Aku pikir kita perlu bicara. Dia mengangguk pelan, seperti menerima jadwal rapat. Sekarang? Sekarang. Dia menatapku beberapa detik. Matanya tidak mencari-cari. Dia tidak terlihat terkejut. Itu mengunci satu fakta lagi di kepalaku, dia sudah memperkirakan momen ini. Kamu kelihatan capek, katanya. Aku tersenyum tipis tanpa rasa. Kamu juga kelihatan tenang. Dia melangkah ke sofa, duduk, punggungnya tegak. Tangan disilangkan di atas lutut. Gerakannya kecil, tertata. Orang yang sepanjang hidupnya belajar menahan getaran tangan sendiri. Duduk, katanya. Aku tidak duduk. Aku berdiri di dekat pintu, jarak yang cukup untuk lari, cukup untuk tidak terjebak. Di bawah telapak kakiku, lantai terasa dingin, seperti mengingatkan bahwa ini bukan tempat aman lagi. Kamu sudah buka lemari dekat rak sepatu, kataku. Suaraku berusaha stabil. Dia menoleh sedikit. Lemari itu, yang ada map coklat di dalamnya. Ada jeda sepersekian. Hanya kelopak matanya berkedip lebih lambat. Itu saja. Tapi di rumah yang terlalu sunyi, kedipan itu terdengar seperti pintu yang tertutup. Kamu menggelida? Tanyanya. Aku mencari jawaban. Aku menahan napas. Dan aku menemukannya. Dia tersenyum kecil, bukan senyum hangat. Senyum orang yang menilai apakah lawannya paham aturan. Jawaban apa? Surat kuasa. Rekening. Catatan. Aku mengucapkannya pelan, satu persatu, seolah memaksa kata-kata itu menjadi benda berat. Nama ibuku. Tanda tangan palsu. Wajahnya tetap tenang. Tapi ada sesuatu yang bergerak di bawah kulitnya, seperti otot kecil yang berusaha tetap diam. Kamu tidak mengerti. Aku mengerti. Aku merasakan darah di ujung jari. Kamu pakai aku sebagai pintu masuk. Dia menghela napas, seolah lelah dengan dramaku. Aku membantu. Kamu mengcuri. Kata-kata selalu keras kalau diucapkan di ruang tamu, katanya pelan. Aku menahan diri untuk tidak melangkah maju. Konfrontasi ini bukan soal siapa yang paling keras. Ini soal siapa yang tetap waras. Kenapa? Tanyaku. Kenapa ibu? Kenapa keluargaku? Dia menatapku lama. Lampu di atas membuat bayangan tipis di bawah matanya, seperti garis yang tidak pernah bisa hilang. Karena kamu percaya, jawabnya akhirnya. Kamu selalu percaya? Kalimat itu terdengar seperti pujian yang kotor. Aku merasakan sesuatu retak di dada, bukan karena sedih, tapi karena menyadari betapa telaten dia mempelajari caraku bernapas. Dan ancaman itu, tanyaku, telepon malam-malam. Pesan tanpa nama. Dia sedikit memiringkan kepala. Itu bukan ancaman. Itu membuatku takut, kataku. Takut membuat orang patuh. Suaranya masih datar. Dan patuh membuat segalanya mudah. Ada bagian diriku yang ingin berteriak.
Tapi aku tidak memberinya itu. Aku menelan amarah seperti menelan obat pahit. Aku memaksa diriku tetap mendengar, karena setiap kalimatnya adalah bukti. Jadi kamu akui, kataku. Dia tidak langsung menjawab. Dia mengusap ibu jarinya dengan jari telunjuk, gerakan kecil seperti menghapus debu. Aku akui kamu tidak akan mengerti kalau aku menjelaskan, katanya. Aku tidak perlu mengerti, kataku. Aku perlu menghentikan ini. Dia tertawa pelan, tanpa suara besar. Hanya hembusan. Menggantikan elengnya. Kamu pikir kamu bisa menghentikan sesuatu yang sudah berjalan? Aku mengangkat ponsel sedikit, tidak sebagai ancaman, tapi sebagai pernyataan. Aku punya rekaman. Matanya turun ke ponsel itu. Untuk pertama kalinya ada sesuatu seperti perhatian yang tajam. Bukan panik. Hanya menghitung. Kamu rekam aku, katanya. Aku rekam percakapan kita minggu lalu, kataku. Waktu kamu lupa menutup mulut. Dia diam. Keheningan merambat seperti air di bawah pintu. Lalu dia berdiri. Helen. Tanpa gerakan mendadak. Seperti orang yang tidak ingin menumpahkan gelas di meja. Kamu mau apa? Tanyanya. Pergi, kataku. Malam ini. Dan besok aku ke polisi. Dia menatapku. Di matanya ada sesuatu yang dingin, bukan marah. Seperti kaca jendela saat hujan. Kamu yakin polisi akan percaya? Aku punya dokumen. Kamu punya dokumen, ia mengulang, seperti menimbang rasa kata itu. Tapi kamu juga punya keluarga. Aku merasa ada tangan tak terlihat meremas tenggorokan. Jangan, bisikku. Dia tersenyum tipis. Aku tidak mengancam, katanya, dan kalimat itu terdengar lebih menyeramkan daripada ancaman manapun. Aku hanya mengingatkan konsekuensi. Di sudut ruang, lemari kecil dekat rak sepatu seperti mengintip. Aku membayangkan map coklat itu, tulisan tangan yang rapi, cap stempel yang terlalu sempurna. Semua dibuat untuk terlihat sah. Dan aku, selama ini, membuatnya sah dengan diamku. Aku mengambil satu langkah mundur, punggungku hampir menyentuh pintu. Tanganku meraba kunci di saku. Aku tidak akan menutup pintu dan membiarkan dia di dalam. Aku akan keluar, dan kalau perlu, aku akan berteriak ke tetangga. Aku ingat Burini di sebelah suka bangun malam karena anaknya sering batuk. Aku ingat rumah Pak Darto di depan punya lampu teras yang tidak pernah mati. Kamu tidak perlu melakukan ini, kataku, lebih kepada diriku sendiri. Dia melangkah mendekat, masih pelan. Jarak kami tinggal 2 meter. Aku bisa melihat pori-porinya, garis halus di sekitar bibirnya. Wajah orang normal, wajah yang bisa menyapa satpam kompleks tanpa dicurigai. Ini bukan tentang uang, katanya. Ini tentang kontrol. Aku menelan ludah. Kamu sakit? Dia menggela napas. Kamu selalu menyederhanakan, katanya. Kalau kamu menyebutku sakit, kamu merasa lebih aman. Aku memutar gagang pintu perlahan. Bukan untuk membuka penuh. Hanya memberi ruang. Udara luar masuk sedikit, membawa bau tanah basah. Itu seperti menghirup dunia lain, dunia yang belum dia atur. Dia berinci. Matanya turun ke gagang pintu. Lalu ke wajahku. Kalau kamu keluar, katanya pelan, kamu tidak bisa kembali seperti semula. Aku menatapnya. Aku memang tidak mau. Ada jeda. Lama. Tik-tak jam dinding terasa seperti mengetuk tulang. Aku menunggu dia meledak, berteriak, memukul. Tapi dia tidak. Antagonis yang paling menakutkan bukan yang liar. Yang paling menakutkan adalah yang tetap tenang ketika rencana mereka retak. Dia memutar sedikit tubuhnya, seolah mempertimbangkan arah. Lalu dia berkata, "Kamu pikir kamu sendirian yang tahu?" Kalimat itu membuat bulu kuduku berdiri. Maksudmu? Dia menatapku seperti menatap anak yang baru belajar membaca. Kamu pikir aku melakukan ini sendirian? Aku merasakan ruangan menyempit. Siapa lagi? Dia tidak menjawab langsung. Dia melangkah ke meja, mengambil sebuah amplop putih yang entah sejak kapan ada di sana. Amplop itu seperti benda yang selalu ada, tapi baru terlihat saat lampu mengenai sudut yang tepat. Buka, katanya. Aku tidak bergerak. Apa itu?
Buka. Tanganku gemetar, tapi aku memaksa jemari mengambil amplop itu. Kertasnya tebal. Ada nama ibuku tertulis di depan, tulisan yang sangat mirip dengan tulisan ibuku sendiri. Aku merasakan mual. Itu bukan hanya pemalsuan. Itu peniruan yang intim. Aku membuka perlahan. Di dalamnya ada selembar surat dan foto. Foto itu membuat napasku terhenti. Ibu duduk di ruang tamu rumahnya, menatap kamera, dan di belakangnya, di sudut bayangan, ada seseorang. Wajahnya tidak jelas, tapi siluetnya familiar. Aku tahu postur itu, cara berdiri itu. Ini, suaraku pecah. Dia mengamati reaksiku tanpa emosi berlebihan. Ibumu pintar, katanya. Dia mulai curiga. Aku memejamkan mata sebentar, menahan gelombang panas di kepala. Kamu mendekati ibu. Aku menjaga, katanya. Kamu memedamatai. Kamu tidak paham perbedaan antara menjaga dan mengontrol. Suaranya tetap lembut, seperti menjelaskan resep masakan. Aku merasakan amarah naik, tapi ada sesuatu yang lebih kuat, insting bertahan. Aku memasukkan surat itu kembali ke amplop, merapatkan bibir, menahan tremor di tangan. Kamu tidak akan menyentuh ibu lagi, kataku. Aku sudah kirim semua bukti ke orang lain. Untuk pertama kalinya, ada sesuatu seperti retakan kecil di wajahnya. Hanya sepersekian, tapi nyata. Ke siapa? Tanyanya. Kamu tidak perlu tahu. Aku menahan tatapannya. Kalau aku hilang, semuanya keluar. Dia diam. Lalu dia tersenyum. Bukan senyum kemenangan, tapi senyum orang yang baru tahu papan catur berubah bentuk. Kamu belajar, katanya. Aku mengambil kesempatan itu. Aku membuka pintu sedikit lebih lebar. Angin malam masuk, dingin, membawa suara jauh, motor lewat, anjing menggonggong sekali, lalu diam. Dunia luar tetap berjalan. Itu memberi keberanian yang tidak dramatis. Keberanian yang sederhana, aku tidak harus menang di rumah ini. Aku hanya harus keluar hidup-hidup. Dia melangkah satu langkah cepat. Bukan menyerang, tapi menghalangi. Tangan kanannya terangkat, tidak memukul, hanya menggapai gagang pintu. Jaraknya tinggal satu gerakan. Aku tidak punya waktu untuk berpikir panjang. Keputusan itu datang seperti refleks. Aku menendang pintu dengan bahu, mendorongnya lebih terbuka, dan pada saat yang sama aku mengangkat ponsel tinggi-tinggi. Layar menyala, tombol panggilan darurat sudah siap. Tenggeng kemanakan? Suara nada panggilan terdengar, kecil tapi menembus ruangan seperti alarm yang selama ini ditahan. Mata dia melebar sedikit. Bukan panik. Lebih seperti terganggu oleh suara yang tak ia jadwalkan. Matikan, katanya, suaranya masih rendah. Aku tidak akan, kataku. Dia mendekat, tangannya meraih ponsel. Aku mundur ke ambang pintu, kaki kananku sudah di luar. Angin menusuk kulit, tapi itu terasa seperti kebebasan. Jangan bikin ini jelek, katanya. Aku tidak yang membuatnya jelek, balasku, napasku pendek. Kamu yang mulai. Tengganya menyentuh pergelangan tenggangku. Sentuhan itu tidak keras, tapi cukup untuk membuatku sadar, dia tidak perlu kekerasan besar. Dia hanya perlu kontrol kecil. Aku memutar tangan, melepaskan, dan berteriak, bukan teriak panjang, tapi satu teriakan pendek yang memecah malam. Tolong. Suara itu memantul di dinding luar, menyeberang ke rumah sebelah. Aku mendengar pintu tetangga bergerak, langkah kaki terburu, suara seseorang bertanya dari jauh. Ada apa? Dia berinci. Tengganya turun. Matanya melirik keluar, ke arah suara tetangga. Wajahnya kembali tenang, tapi ada sesuatu seperti kemarahan tipis yang tertahan di rahang. Aku mundur sepenuhnya keluar, berdiri di teras dengan dada naik turun. Ponsel masih di telinga. Operator menjawab, suaranya jauh, formal. Aku menyebut alamat, menyebut namaku, menyebut kata, ancaman, dengan lidah yang terasa kaku. Tetangga sudah muncul di pagar, lampu terasnya menyala terang, menyorot wajahku. Burini memegang selendang, matanya membesar. Kamu kenapa? Tanyanya. Aku tidak menjawab Burini. Aku menatap pintu rumahku yang masih terbuka. Dia berdiri di dalam,
Hanya beberapa langkah dari ambang, bayangannya menempel di lantai seperti noda. Dia tidak keluar. Dia tahu batas baru saja dibuat, saksi. Dia menatapku, dan dalam tatapan itu ada pesan yang tidak perlu kata. Ini belum selesai. Bukan ancaman, bukan janji. Hanya fakta yang dingin. Mobil patroli datang tidak lama setelahnya, lampu birunya memantul di dinding rumah. Suara radio, langkah sepatu, pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab dengan kalimat pendek. Aku memberikan ponsel, menunjukkan rekaman, menunjukkan foto, menunjukkan map coklat yang akhirnya kubawa keluar dengan tangan yang masih gemetar. Polisi mengangguk, mencatat, wajah mereka profesional, tapi mata mereka, mata orang yang sudah melihat banyak cerita, sedikit mengeras ketika melihat tanda tangan palsu itu. Dia dibawa keluar dengan tenang. Bahkan saat borgol menutup pergelangan, dia tidak meronta. Dia menatapku sekali, lama, seperti ingin memastikan aku melihat betul siapa yang kalah dan siapa yang hanya berganti rencana. Di bawah lampu biru, wajahnya tampak lebih pucat, tapi tetap rapi. Seolah dia bukan pelaku, hanya orang yang salah tempat. Ketika mobil itu pergi, suara mesin menjauh, dan lampu biru menghilang di tikungan, yang tersisa adalah sesuatu yang lebih berat daripada ketakutan. Sunyi. Sunyi yang tidak menenangkan. Sunyi yang seperti ruangan kosong setelah pesta, gelas-gelas masih ada, tapi tawa sudah dicabut paksa. Aku berdiri di teras lama setelah semua orang kembali ke rumahnya. Pintu rumahku masih terbuka. Dalam kegelapan ruang tengah, sofa itu masih rapi, bantalnya masih simetris. Rumah yang sama, tapi bukan lagi rumah yang kukenal. Aku melangkah masuk pelan, bukan karena berani, tapi karena tidak ada tempat lain. Aku mematikan lampu satu persatu. Setiap saklar terdengar seperti keputusan permanen. Di kamar, aku duduk di tepi ranjang tanpa menyalakan lampu. Hans Selke Bergener. Satu pesan masuk dari nomor tak dikenal. Hanya satu kalimat, pendek, dingin, tanpa tanda baca. Kamu pikir ini selesai? Aku menatap layar itu sampai cahaya ponsel membuat mataku pedih. Di luar, jam dinding masih berdetak. Tik-tak, tik-tak. Dan di antara 2 detik itu, aku mendengar sesuatu di rumah, bukan langkah, bukan suara keras, hanya bunyi kecil seperti kertas bergeser pelan, seolah ada tangan lain yang masih membuka lemari yang sama. Setelah kebenaran, datanglah sunyi. Dan di sunyi itu, aku baru sadar, ancaman mungkin berhenti di depan mata, tapi dampaknya baru saja mulai merayap. Pagi setelah semuanya terbongkar, rumah terasa seperti benda asing yang kutinggali tanpa izin. Ada bekas telapak sepatu di teras yang belum sempat kuhapus. Ada garis samar di lantai ruang tengah, tempat borgol pernah berkilat sebentar lalu menghilang. Dan yang paling mengganggu, tidak ada suara lain selain napasku sendiri. Aku bangun tanpa alarm. Cahaya masuk dari sela gorden, tipis dan keabu-abuan, seolah matahari pun ragu. Ponsel tergeletak di samping bantal, layar gelap, tapi tubuhku masih menunggu getaran yang tidak datang. Aku duduk lama, mendengarkan kulkas menyala lalu mati, bunyi klik kecil yang dulu tidak pernah kuperhatikan. Sekarang bunyi sekecil itu bisa membuat dadaku mengencang, seperti ada tangan yang mengingatkan, berjaga. Aku menuruni ranjang pelan. Lantai dingin. Aku berjalan ke pintu kamar, lalu berhenti sebelum menyentuh gagangnya. Gerakan sederhana itu, memegang gagang pintu, tiba-tiba menjadi keputusan. Aku menghela napas sekali, panjang. Baru setelah itu, pintu kubuka. Ruang tengah masih seperti kemarin. Sofa rapi, bantal masih terlalu simetris, seolah rumah mencoba meniru dirinya sendiri. Aku menatap lemari dekat rak sepatu. Lemari itu tertutup rapat, tapi bayangan map coklat masih ada di kepalaku, seperti noda yang tidak hilang walau permukaan sudah dibersihkan. Aku melangkah ke dapur. Kettle air kosong. Piring semalam belum kucuci. Bau sabun dan kayu lembab masih menggantung, tapi sekarang bercampur dengan sesuatu yang lebih kering. Bau kertas bukti, amplop, tinta, dan ketakutan yang baru kering setengah. Aku membuat teh tanpa gula. Tangan gemetar saat menuang air panas, bukan karena dingin, tapi karena tubuhku belum percaya bahwa aku aman. Uap naik pelan.
Aku menatapnya seperti menatap sesuatu yang bergerak dengan izin. Ketika cangkir kutaruh di meja, bunyinya terlalu keras. Aku menahan napas, menunggu balasan dari ruangan lain, padahal tidak ada siapa-siapa. Suara motor lewat di luar seperti pukulan. Aku menoleh refleks. Aku menahan diri untuk tidak memeriksa jendela. Aku memaksa diri duduk dan meneguk teh. Panasnya menyentuh lidah, menahan tangis yang bahkan belum sempat muncul. Ponselku berbunyi siang itu, bukan dari nomor tak dikenal. Nama ibu muncul, dan selama 2 detik aku hanya menatapnya. Ada bagian diriku yang takut mendengar suaranya, karena suaranya akan membuat semuanya nyata. Mas, suara ibu terdengar pelan. Tidak panik, tidak marah, hanya lelah. Ya, Bu. Jira. Aku bisa membayangkan ibu menatap lantai rumahnya sendiri, menahan napas seperti aku. Kamu sudah makan? Pertanyaan yang terlalu biasa untuk hari seperti ini. Dan justru itu yang membuat dada rasanya retak. Belum. Baru teh. Jangan cuma teh, katanya. Kamu butuh tenaga? Aku menutup mata sebentar. Ibu gimana? Ibu menghela napas, lama. Aku baik, katanya. Tapi kata, baik, itu seperti pakaian rapi yang dipakai untuk menutupi memar. Kemarin polisi ke sini. Mereka tanya-tanya. Aku jawab. Kamu takut? Tanyaku. Diam. Lalu ibu berkata, aku lebih takut kalau kamu diam terus. Kalimat itu menancap pelan, tidak memukul, tapi menahan. Aku menelan ludah. Aku minta maaf, Bu. Kamu sudah lakukan yang kamu bisa, katanya. Yang kecil itu. Aku ingin bilang bahwa yang kecil itu hampir membunuhku. Tapi aku tidak. Aku hanya mengangguk meski ibu tidak bisa melihat. Aku mau ke rumah ibu, kataku. Jangan hari ini, ibu menjawab cepat, hampir seperti refleks. Lalu suaranya melunak. Biar rumahmu tenang dulu. Biar kamu kembali bernapas. Aku menatap meja, melihat ada tetesan teh yang tumpah. Setitik kecil. Tapi setitik kecil bisa menyebar, menghitamkan serat kayu. Ya, Bu, kataku. Nanti aku kabari. Setelah telepon ditutup, rumah kembali diam. Tapi diamnya berubah. Ada sesuatu yang lebih hangat, seperti bukti bahwa aku masih punya orang yang menungguku di ujung lain. Hari-hari berikutnya bergerak lambat, tapi tidak berhenti. Polisi datang lagi, kali ini dengan pertanyaan yang lebih rapi. Ada formular. Ada nama-nama yang harus kusebutkan. Ada waktu kejadian yang harus kuingat dengan jam dan tanggal, seolah trauma bisa disusun seperti jadwal rapat. Aku duduk di ruang tamu kantor polisi yang bau kipas angin dan kopi sachet. Dadanya penuh poster bois. Kursi plastiknya dingin menempel di punggung. Seorang penyidik muda menatapku dengan mata yang berusaha netral. Mas yakin ini orang yang sama? Tanyanya. Aku mengangguk. Yakin? Mas punya bukti tambahan? Aku menyerahkan flash disk. Tanganku masih gemetar. Aku benci gemetar itu, seolah tubuhku berkhianat. Tapi penyidik hanya mengangguk, mencatat, tidak mengomentari. Di ruang sebelah, aku sempat mendengar suaranya, suara dia, lewat celah pintu. Tidak jelas, hanya potongan kalimat, tenang seperti biasa. Ada sesuatu yang membuatku mual. Bahkan di tempat seperti ini, dia masih terdengar seperti orang yang punya kontrol atas dirinya sendiri. Tapi untuk pertama kalinya, kontrol itu tidak lagi mengikatku. Aku bisa mendengar dan tetap duduk. Aku bisa mendengar dan tetap bernapas. Malam-malam setelah itu tidak romantis. Tidak ada lega yang dramatis. Yang ada justru tubuh yang menolak tidur. Aku mematikan lampu, lalu menyalakannya lagi. Aku memeriksa kunci pintu, lalu memeriksanya lagi. Kadang aku bangun karena bunyi kecil, kucing meloncat di atap, angin menggesek daun, pipa air bergumam, dan untuk beberapa detik aku kembali ke teras, kembali ke ambang pintu, kembali ke layar ponsel yang menyala. Aku mulai mengganti kebiasaan dengan ritual baru. Pagi, buka semua jendela, biarkan udara masuk, biarkan rumah mendengar suara luar. Siang. Berjalan ke warung dekat pos satpam, beli roti tawar, menyapa orang-orang yang dulu hanya kulewati tanpa melihat. Malam,
Menyalakan lampu teras, bukan untuk orang lain, tapi untuk diriku sendiri. Lampu kecil itu membuat bayangan di dinding bergerak pelan, dan aku belajar menatapnya tanpa mengira ada sosok di sana. Bu Rini beberapa kali mampir dengan alasan sederhana. Aku bikin sayur bening, kebanyakan, katanya. Ia meletakkan wadah plastik di meja, lalu duduk sebentar tanpa banyak bicara. Kadang ia hanya menatapku, seolah memastikan aku benar-benar ada. "Kamu gimana?" tanyanya suatu sore, suara pelan. Aku mengangkat bahu. "Masih berantakan." Bu Rini mengangguk, tidak mencoba memperbaiki kata-kataku. "Wajar," katanya. "Yang penting kamu nggak sendiri." Aku ingin tertawa pahit karena kalimat itu terdengar seperti kalimat yang biasa orang ucapkan untuk menutup percakapan. Tapi dari mulut Bu Rini, kalimat itu terasa seperti selimut tipis. Tidak menghangatkan sepenuhnya, tapi cukup menahan dingin. Suatu malam, aku duduk di lantai ruang tengah, punggung bersandar ke sofa, menatap lemari dekat rak sepatu. Aku akhirnya membuka lemari itu. Tidak untuk mencari bukti, buktinya sudah di tangan polisi, tapi untuk mengembalikan tempat itu menjadi benda biasa. Di dalam, ada payung patah, kardus sepatu, dan sisa-sisa hidup yang dulu kubiarkan menumpuk tanpa pikir. Aku mengeluarkan semuanya satu persatu, menata ulang. Map coklat itu tidak ada lagi, tapi ruang kosongnya terasa seperti bekas luka yang baru kering. Aku menemukan foto lama, aku dan ibu di depan rumah waktu aku masih SMP. Ibu memegang pundakku, dan aku terlihat terlalu kurus. Kami tersenyum, tapi mata ibu serius, seperti selalu memikirkan sesuatu yang tidak pernah ia ceritakan. Aku menatap foto itu lama, lalu meletakkannya kembali, kali ini di tempat yang bisa kulihat, bukan disembunyikan. Beberapa minggu kemudian, proses hukum mulai berjalan seperti mesin, lambat, berisik, dan tidak peduli perasaan. Aku harus datang untuk memberi keterangan. Ruang sidang dingin, bau AC dan kertas. Ada suara kursi bergeser, batuk kecil, bisik-bisik. Aku duduk di kursi saksi, menatap meja hakim, menatap jaksa, menatap pengacara yang kata-katanya tajam dan rapi. "Mas yakin tidak ada salah paham?" Pengacara itu bertanya, suaranya manis. Aku menelan napas. "Tidak. Mas pernah menandatangani dokumen ini." Aku menatap kertas yang disodorkan. Tanda tanganku ada di sana, tapi aku tahu kapan aku menandatanganinya, dengan tergesa, tanpa membaca, karena percaya. Rasa malu menyengat lebih tajam daripada takut. "Aku pernah," kataku jujur, "tapi aku tidak tahu isinya." Pengacara itu tersenyum sedikit. "Jadi Mas ceroboh?" Aku merasakan ruangan menahan napas. Kata, "Ceroboh, itu seperti paku." Aku mengangguk pelan. "Ayah," kataku. "Aku ceroboh." Dan itu hampir membuat orang lain terluka. Kejujuran itu tidak membuatku terlihat kuat, tapi membuatku tetap berdiri di dalam diriku sendiri. Di bangku terdakwa, dia duduk dengan wajah tenang seperti biasa. Dia menatap lurus ke depan, sesekali menoleh ke arahku. Tatapannya tidak lagi seperti pemilik rumah. Tatapannya seperti seseorang yang sedang mengamati pintu yang sudah tertutup. Setelah sidang, aku keluar ke halaman pengadilan. Matahari terlalu terang. Orang-orang berjalan cepat, membawa map, membawa hidup mereka sendiri. Aku berdiri sebentar di pinggir, merasa kecil. Lalu ibu muncul dari kerumunan, pelan. Ia memakai kerudung sederhana, kacamata tipis, dan wajah yang berusaha tegar. Ibu memegang lenganku. "Tangannya hangat." "Kamu bagus tadi," katanya. Aku menoleh. Aku terasa bodoh. Ibu menggeleng. "Bodoh itu kalau kamu tetap diam." Aku menatap ibu, dan untuk pertama kalinya aku melihat sesuatu yang tidak kulihat sebelumnya. Ibu juga membawa bekas luka yang sama, hanya lebih lama, lebih rapi disembunyikan. Aku menarik napas. "Aku takut, Bu," kataku, jujur. Ibu mengusap lenganku pelan. "Aku juga," katanya. "Tapi kita jalan terus." Penyembuhan tidak datang seperti hujan deras yang membersihkan jalan. Penyembuhan datang seperti debu yang pelan-pelan disapu setiap hari. Ada hari aku merasa ringan, aku bisa tertawa kecil saat menonton berita,
bisa memasak mie tanpa merasa terburu. Ada hari aku kembali tenggelam. Aku duduk di kamar mandi, menatap ubin, dan tiba-tiba air mata turun tanpa suara. Aku mulai bertemu konselor di puskesmas, ruangan kecil dengan kipas angin dan poster gizi seimbang. Konselor itu perempuan, suaranya lembut, tidak memaksaku bercerita. Ia hanya bertanya, "Apa yang paling kamu takutkan sekarang?" Aku memikirkan jawabannya lama. "Aku takut kalau aku tidak akan pernah merasa aman lagi," kataku. Ia mengangguk, seolah itu jawaban yang normal. "Aman itu bukan perasaan permanen," katanya. "Aman itu latihan." Helen. Aku tidak suka kata latihan. Kata itu terdengar seperti tugas, tapi mungkin memang begitu. Aku belajar lagi tidur dengan lampu redup. Aku belajar lagi mempercayai pagi. Aku belajar bahwa tubuhku punya memori, dan memori itu tidak bisa dipaksa hilang. Hanya bisa diajak duduk bersama, diberi tempat, tanpa membiarkannya menguasai seluruh rumah. Suatu sore, hujan turun lagi. Tidak deras. Hanya gerimis yang membuat jalanan basah dan langit tampak lebih rendah. Aku berdiri di depan jendela, menatap tetes air di kaca. Tetes itu turun pelan, meninggalkan jejak tipis, lalu hilang di bawah. Aku menyadari, aku juga begitu. Aku meninggalkan jejak, dan jejak itu tidak perlu hilang untuk membuatku bisa berjalan. Telepon dari polisi datang beberapa hari setelah itu. Suaranya formal. "Kami informasikan prosesnya lanjut. Ada putusan sementara terkait penahanan," kata mereka. Aku mengucapkan terima kasih, menutup telepon, lalu duduk lama di sofa. Tidak ada sorak. Tidak ada rasa menang. Hanya rasa berat yang bergeser sedikit, seperti beban di bahu dipindah dari satu sisi ke sisi lain. Malamnya, aku makan nasi hangat dengan telur ceplok. Sederhana. Aku menyalakan televisi hanya untuk mendengar suara manusia, lalu mematikannya lagi karena terlalu ramai. Aku mencuci piring, merasakan air mengalir di tangan. Tangan yang dulu gemetar kini lebih tenang, meski tidak sepenuhnya. Aku memeriksa pintu sekali. Hanya sekali. Aku menahan diri untuk tidak kembali dan memeriksa lagi. Aku berdiri di tengah ruang tamu, memandang sekeliling. Aku melihat semua yang masih sama, jam dinding, rak buku, sofa, tapi aku tahu semuanya tidak kembali seperti dulu. Dan mungkin itu bukan kutukan. Mungkin itu tanda bahwa aku pernah selamat. Aku berjalan ke lemari dekat rak sepatu dan menutupnya rapat. Tidak keras. Tidak marah. Hanya rapat. Lalu aku mematikan lampu ruang tengah. Gelap turun pelan, tidak menakutkan seperti sebelumnya. Gelap itu seperti kain yang menutup panggung setelah pertunjukan selesai. Di kamar, aku berbaring. Nafasku terdengar jelas. Jauh, suara hujan menempel di atap, ritmenya halus seperti bisikan. Aku memejamkan mata, menunggu tubuhku menolak tidur seperti biasa. Tapi malam itu, tubuhku tidak melawan sekeras kemarin. Ada jeda panjang, lalu napasku mulai melambat, seolah akhirnya percaya bahwa tidak ada langkah yang mendekat. Tidak ada pesan masuk. Tidak ada nomor tak dikenal. Tidak ada pintu yang bergerak sendiri. Hanya suara jam dinding di ruang tengah, tik, tak, dan di antara dua detik itu, aku merasakan sesuatu yang jarang, sunyi yang jujur. Sunyi yang tidak menyembunyikan apa-apa. Sunyi yang tidak meminta aku berjaga. Aku tetap di sana, di dalam gelap yang tenang, membiarkan malam lewat tanpa perlu menang. Dan ketika akhirnya tidur datang, ia datang pelan, seperti seseorang yang mengetuk pintu dengan sopan, lalu duduk di sudut ruangan tanpa membuat suara.